Lapisan kedua dunia inti bumi. Luas lapisan kedua jauh lebih besar daripada lapisan pertama. Jumlah monster yang menghuni juga jauh lebih banyak daripada lapisan pertama. Kekuatannya lebih kuat. Aku tidak memilih untuk bergerak bersama pasukan besar. Efisiensinya terlalu rendah. Jadi dia memilih untuk membagi pasukan menjadi 3 jalur, oleh dirinya sendiri. Gray dan Kong masing-masing memimpin 3 pasukan dinosaurus. Dari arah yang berbeda. Melakukan penjelajahan di lapisan kedua dunia inti bumi. Jika bertemu musuh yang sulit dihadapi. Sebagai Titan kelas Alpha, Gray dan Kong juga bisa melalui raungan kelas Alpha. Mengirim sinyal tepat waktu. Agar pasukan terdekat pergi memberikan bantuan. Aku memimpin Titan naga kuno dan naga binatang. Gray memimpin Titan naga terbang. Kong memimpin naga gigi. Titan. 3 pasukan dinosaurus segera memulai perjalanan masing-masing. Kong memimpin Chan Zanglong. Dinosaurus beracun, dinosaurus pencuri listrik, dan sekumpulan Titan naga gigi lainnya. Bergerak ke arah timur. Baru berjalan tidak sampai beberapa kilometer. Tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Terdengar suara raungan yang parau. Sekelompok besar makhluk yang bentuknya mirip anjing pemburu raksasa. Muncul di pandangan Kong Xenomorph. Anjing ini adalah jenis monster yang hidup berkelompok. Tingginya mencapai 40 meter. Termasuk Titan kelas Gamma. Memiliki sepasang mata seperti katarak. Dan 2 pasang taring tajam yang bersilangan atas bawah. Rahangnya sangat kuat. Kekuatan gigitannya luar biasa. Mampu menghancurkan tulang Titan dengan mudah. Satu anjing mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi saat belasan atau 20 ekor. Bahkan lebih banyak anjing berkumpul bersama. Itu terhadap Titan kelas Alpha. Memiliki tingkat ancaman tertentu. Kelompok anjing di depan mata ini. Setidaknya berkumpul lebih dari 50 ekor anjing. Dipimpin oleh seekor anjing betina yang tubuhnya jauh lebih besar. Memimpin. Secara terorganisir melakukan perburuan terhadap Titan yang lebih tinggi. Saat ini kelompok anjing sudah mengincar Kong Xenomorph. Mendekat selangkah demi selangkah. Meskipun jumlah pasukan dinosaurus pihak lawan cukup banyak. Namun sebagian besar berukuran kecil. Dinosaurus naga gigi kecil generasi kedua yang kekuatannya lemah. Begitu banyak yang terlihat. Makhluk kecil yang bahkan belum setengah dari ukuran tubuhnya sendiri. Benar-benar hidangan prasmanan yang lezat dan langka. Kong sangat marah. Terus-menerus memukul dada sambil mengeluarkan raungan peringatan. Memberikan peringatan kepada para Odogaron yang gelisah ini. Naga yang bertanggung jawab melindungi para Fanged Wife muda generasi kedua. Titan Fanged Wife generasi pertama lainnya. Juga bersiap siaga. Namun, para Odogaron terhadap Kong. Aura tingkat Alpha yang dipancarkan. Sama sekali tidak takut. Atas perintah pemimpin Odogaron ini. Berbondong-bondong melancarkan serangan. Namun, seekor Odogaron yang berlari paling cepat baru saja mendekati Kong. Sebuah pukulan berat yang sudah disiapkan. Langsung menghantam kepala jeleknya. Dalam sekejap. Menghancurkan kepala Odogaron ini seperti semangka. Darah dan otak menciprat kemana-mana. Seluruh tengkorak yang keras itu hancur berkeping-keping. Odogaron lainnya tidak takut karenanya. Sebaliknya, mereka menerjang dengan lebih gila. Kong yang menghalangi di depan tampak seperti satu orang yang menahan 10.000 musuh. Dengan aura yang tak tertembus. Tidak peduli berapa banyak Odogaron yang menyerbu. Semuanya berhasil ditahan oleh pukulan dan kapaknya. Satu demi satu Odogaron. Entah dihancurkan menjadi bubur daging oleh tinjunya. Atau ditebas menjadi 2 bagian dengan kapaknya. Naga B naga beracun. Tobikadachi dan Titan Fanged Wife generasi pertama lainnya. Juga tidak tinggal diam. Segera bergabung dalam pertempuran. Terlepas dari seberapa banyak jumlah kawanan Odogaron. Seberapa ganas pun mereka tidak bisa menembus garis pertahanan mereka. Mayat-mayat yang hancur berserakan di mana-mana. Namun tepat saat Kong dan Fanged Wife generasi pertama. Titan teralihkan perhatiannya oleh kawanan Odogaron. Pemimpin Odogaron yang licik memanfaatkan perlindungan. Diam-diam berputar ke belakang. Ingin langsung menyerang mereka. Para Fanged Wife muda generasi kedua yang lemah. Pemimpin Odogaron akhirnya mendekati target. Tiba-tiba melancarkan serangan mendadak. Menerjang seekor Fanged Wife muda. Siapa sangka detik berikutnya. Dari mulut Fanged Wife muda itu. Keluar gelombang suara yang memekakan telinga. Raungan. Membentuk pulsa dengan daya hantam kuat yang menerjang ke depan. Membuat pemimpin Odogaron yang tidak siap. Terpental ke belakang. Pulsa ledakan. Segera setelah itu, di sekitar. Fanged Wife muda lainnya bereaksi. Dari organ penghasil listrik di dalam tubuh mereka. Menghasilkan busur listrik yang padat. Mengandung tegangan super tinggi ratusan juta volt. Bersama-sama.
Menyerang pemimpin Odogaron yang jatuh dengan mengenaskan ke tanah. Volt pamungkas. Pemimpin Odogaron tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tubuh besarnya meledak langsung dari dalam. Daging hangus terlempar kemana-mana. Cara matinya sangat mengenaskan. Tidak bisa lebih mengenaskan lagi. Sampai mati pun dia tidak mengerti. Mengapa mereka yang terlihat paling tinggi hanya tingkat subtitan ternyata menguasai kemampuan yang begitu mengerikan. Begitu pemimpin Odogaron mati, Odogaron yang tersisa ketakutan berbalik arah ingin melarikan diri. Namun Kong dan Titan Fanged Wife generasi pertama lainnya mana mungkin membiarkan mereka pergi. Mengejar dan menyerang tanpa henti. Langsung memusnahkan seluruh kawanan Odogaron ini. Kita telah membunuh musuh pertama. Kemenangan dalam pertempuran pertama. Bahkan membunuh seekor pemimpin Odogaron yang merupakan Titan tingkat Gamma. Para Fanged Wife muda sangat bersemangat. Jangan lihat mereka masih muda. Ukuran tubuhnya juga masih kecil. Baru bisa dibilang tingkat subtitan. Namun dengan kemampuan genetik yang dianugerahkan Dewa Naga, kekuatan tempurnya bisa dibilang sangat luar biasa. Bahkan jika menghadapi monster tingkat Titan, juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Membunuh pemimpin Odogaron hanyalah permulaan. Selanjutnya giliran mereka. Saat untuk benar-benar menunjukkan kekuatan mereka. Di sisi lain, Titan Flying Wife generasi pertama. Para Flying Wife muda generasi kedua. Juga bertemu dengan sekawanan besar burung sayap warna-warni. Lebar sayap burung sayap warna-warni lebih dari 100 meter. Termasuk Titan tingkat Gamma. Sifatnya jinak. Biasanya tidak akan memprovokasi Titan lain secara aktif. Namun begitu mereka marah, mereka akan melepaskan kilat biologis yang kuat secara kolektif. Jika ada kawanan anjing yang dianggap sebagai penguasa daratan di lapisan kedua dunia inti bumi, maka kawanan burung cai adalah penguasa langit. Namun, saat kawanan burung cai menghadapi kawanan naga terbang gelei, mereka juga mengalami bencana besar. Terlihat 3 pasang sayap naga gelei memancarkan kilatan di antara gua-gua. Cahaya 7 warna yang indah. Saat cahaya itu menyelimuti kawanan burung cai, tatapan mata semua burung cai menjadi kabur. Terbang dan menabrak ke sana kemari seperti lalat tanpa kepala. Benar-benar kehilangan kesadaran diri. Cermin bunga, air bulan. Inilah keterampilan baru yang dipelajari gelei setelah berevolusi ke tingkat alpha. Keterampilan baru yang dipelajari, yang mampu membuat musuh di dalam jangkauan jatuh ke dalam ilusi yang sulit untuk dilepaskan. Mengambil kesempatan ini, naga api mati. Naga terbang generasi pertama seperti naga sayap api besar dan kecil. Para Titan secara bersamaan menyemburkan api dari mulut mereka. Membakar bulu di permukaan tubuh burung-burung cai satu persatu. Sampai rasa sakit akibat tubuh yang terbakar api tersampaikan dengan jelas ke saraf otak. Barulah mereka bisa terlepas dari ilusi tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Ada juga naga terbang kecil generasi kedua, yang juga menggunakan kemampuan menghilang dalam cahaya tampak. Berubah menjadi pembunuh yang tak terlihat. Dengan persepsi super. Mengunci burung cai yang telah menjadi bola api. Akhirnya meledakkan kecepatan tinggi dan secara akurat. Menebas tenggorokannya dalam satu serangan. Dalam waktu singkat, kawanan burung cai berjatuhan dari langit. Jatuh ke tanah. Menjadi bangkai tanpa kepala yang hangus di luar dan lembut di dalam. Saat aku, pasukan dinosaurus dari 3 pihak, Gelei dan Kong, terus maju. Menyapu bersih ke segala arah. Di suatu wilayah lava di lapisan kedua dunia inti bumi. Disinilah tempat Raja Bekas Luka dan klan kera raksasa bawahannya. Berbeda dari klan asli Kong. Adalah kelompok yang telah mengalami perkawinan silang oleh Raja Bekas Luka. Tinggal 10.000 tahun yang lalu pada periode kuarter era Kenozoikum. Raja Bekas Luka memperbudak Blood Demon. Memimpin klan kera raksasa bawahannya menyerang dunia permukaan. Membuat bumi memasuki zaman es kuarter. Kemudian Godzilla mengalahkan Raja Bekas Luka, Blood Demon dan klan kera raksasa dan mengusir mereka ke sini. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun telah berlalu. Dalam waktu yang begitu lama, Raja Bekas Luka masih memiliki ambisi yang tidak berkurang. Setiap saat berpikir untuk kembali menaklukkan dunia permukaan. Kera-kera raksasa di dalam wilayah lava semuanya seperti budak. Pekerjaan sehari-hari mereka adalah memindahkan batu besar. Membangun istana untuk Raja Bekas Luka. Seekor kera raksasa yang kurus tidak sengaja terjatuh. Menjatuhkan batu besar di tangannya ke tanah. Dengan cepat ada seekor yang bulunya meninggalkan warna merah. Bekas tanda kera raksasa yang kuat berjalan lewat. Mengarah ke kera raksasa yang jatuh tidak bisa bangun. Lalu memukulinya dengan kejam.
Pemandangan serupa dapat dilihat di mana-mana di dalam wilayah terlarang lava. Kera-kera raksasa yang memindahkan batu besar. Semuanya adalah Buddha sejati. Dan kera raksasa yang bertugas mengawasi Buddha-Buddha ini adalah anak buah Raja Bekas Luka. Raja Bekas Luka bertindak sebagai satu-satunya pemilik budak di sini. Sebagai pemilik budak, Raja Bekas Luka memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati semua raksasa. Dan juga menginginkan hak kawin mutlak. Kera raksasa betina dari klan kera raksasa semuanya adalah haremnya. Merampas hak kawin kera raksasa jantan lainnya. Untuk memastikan keturunan klan kera raksasa semuanya adalah anaknya. Sebenarnya Raja Bekas Luka tidak berasal dari klan Kong, melainkan berasal dari jenis yang disebut Sinhong. Ras kera raksasa Changbi. Dan ras ini hanya menyisakan dirinya seorang. Itulah sebabnya dia berusaha keras untuk berkembang biak. Mengubah klan Kong yang dulunya berdarah murni menjadi klan kera raksasa campuran. Di antara kedua belah pihak sudah ada perbedaan yang sangat jauh. Tubuh yang terakhir menjadi ramping, meningkatkan kelincahan namun melemahkan kekuatan. Bulunya banyak yang rontok dan cenderung berwarna merah. Sifatnya lebih kejam dan brutal. Lebih dari sebulan yang lalu, Raja Bekas Luka telah menemukan dari dunia inti bumi keanehan di lapisan pertama. Ternyata klan Kadal Tengkorak juga sering muncul di lapisan kedua dunia inti bumi dan menjadi musuh bagi klan kera raksasa bawahan Raja Bekas Luka. Namun beberapa waktu lalu, Skull Cerawur tiba-tiba punah. Para kera raksasa tidak lagi melihat satupun Skull Cerawur. Maka Scar King pun mengutus kera-kera raksasa bawahannya menyelinap secara diam-diam ke lapisan pertama Hollow Earth. Hasilnya, mereka menemukan bahwa ras Skull Cerawur telah dimusnahkan. Kelompok Titan setempat juga mengalami bencana kepunahan. Korban tewas tak terhitung, hampir tidak ada penyintas yang terlihat. Berdasarkan banyak bekas pertempuran besar yang tertinggal di lapisan pertama Hollow Earth, Scar King menyimpulkan, ada banyak sekali penyerbu datang ke Hollow Earth, membantai monster-monster yang menghuni tempat itu. Bahkan ras Skull Cerawur pun dibantai oleh mereka. Sampai habis. Skull Cerawur alpha tingkat tertinggi tewas secara tragis. Terlihat betapa kuatnya para penyerbu itu. Hal ini mau tidak mau membuat Scar King merasa tegang dan gelisah. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin berakhir seperti ras Skull Cerawur. Selanjutnya, para penyerbu itu pasti akan menyerang Hollow Earth tempat mereka berada. Lapisan kedua. Maka, Scar King memerintahkan ras kera raksasa untuk bersiap perang secara aktif. Baik jantan, betina, tua, maupun muda, semuanya harus dikirim ke medan perang. Jika tidak, akan dibunuh tanpa ampun. Scar King sangat memahami kekurangannya sendiri. Dari segi level, paling banter dia hanya dianggap Titan tingkat beta. Menghadapi Titan tingkat alpha, dia hanya bisa melarikan diri. Andalan terbesarnya adalah Shimo, Titan tingkat alpha puncak. Namun itu saja tidak cukup. Jika ada kesempatan untuk memperbudak yang lain, lebih banyak Titan dan monster yang kuat, maka baik para penyerbu ini maupun Godzilla dari dunia permukaan, semuanya akan tunduk di bawah kaki Scar King. Baginda, kami telah menemukan tempat baru. Tempat itu sepertinya adalah pemukiman manusia. Seekor kera raksasa berbulu merah datang ke singgasana di wilayah lava, melapor dengan hormat kepadanya. Di atas singgasana, seekor kera dengan tinggi hampir 100 meter. Kera raksasa berlengan panjang berbulu merah yang ramping dan kurus sedang melakukan hal yang tidak bisa dijelaskan kepada seekor kera raksasa betina. Mendengar itu, kera raksasa berlengan panjang berbulu merah menendang kera betina yang gemetar hingga terjatuh ke tanah. Sudut mulutnya menunjukkan senyum kegembiraan yang tak tertahankan. Kera raksasa berlengan panjang berbulu merah ini adalah penguasa mutlak di wilayah lava, Scar King. Tingginya 97 meter dan beratnya 30.000 ton. Bahunya dikelilingi oleh lingkaran cambuk yang terbuat dari tulang belakang ular. Meskipun penampilannya tidak menarik, tubuhnya dipenuhi dengan aura kejam dan kekerasan. Tidak disangka di lapisan kedua Hollow Earth masih ada manusia yang hidup sekecil semut. Sejak Scar King disegel oleh Godzilla, sudah lebih dari 10.000 tahun. Baru kali ini mengetahui, ternyata di sini juga ada manusia yang hidup. Ini adalah penemuan besar. Selama ini, pintu masuk ke dunia permukaan yang ia cari-cari ada di sana. Lepaskan Shimo untukku. Scar King melepas cambuk yang melilit bahunya, memegang kristal biru es di ujung cambuk ke arah lava, menunjuk ke arah air terjun magma yang mengalir di wilayah tersebut. Beberapa budak kera raksasa bergegas membawa batu, menghalangi sumber atas air terjun magma.
Magma berhenti mengalir, memperlihatkan sebuah gua raksasa. Detik berikutnya, diiringi dengan suara auman yang memekakan telinga. Aura kuat yang tak terlukiskan menyapu keluar dari dalam gua. Hawa dingin yang menusuk tulang menyebar dengan liar, membuat suhu di sekitar turun drastis. Bahkan tanah pun membeku menjadi satu lapisan. Lapisan es yang tebal. Seketika membuat wilayah lava yang tadinya sangat panas berubah menjadi gua es. Lebih banyak budak raksasa berusaha sekuat tenaga menarik rantai-rantai. Barulah bisa menarik makhluk mengerikan dari dalam gua itu keluar. Menampakkan wujudnya. Ini adalah seekor betina yang berukuran sangat besar. Titan berkaki 4. Seluruh tubuhnya tertutup sisik putih salju yang kasar dan tebal, memancarkan kilatan dingin yang menusuk, serta kristal biru es yang bersudut tajam. Dari kepalanya, menjalar dari leher hingga ke ekor yang panjangnya setengah tubuh. Baru saja lahir, senantiasa menyemburkan hawa dingin yang menusuk tulang. Berdasarkan pengamatan visual pada embun beku, panjang tubuhnya melebihi 250 meter. Tinggi saat berdiri tegak bisa mencapai lebih dari 160 meter. Berat badannya setidaknya 150.000 ton. Jika hanya bicara soal ukuran tubuh. Bahkan King Ghidorah pun harus mengakui kekalahannya. Auranya pun sudah mencapai puncak level alpha. Sama sekali tidak kalah dari King Ghidorah. Hanya saja, Titan level alpha yang terlihat begitu tangguh ini saat ini justru terbelenggu oleh kalung yang terbuat dari rantai. Terkunci di leher dan kebebasan geraknya dibatasi. Titan berkaki 4 betina ini adalah Shimo, salah satu pelindung bumi di zaman purba. Ukuran tubuhnya melampaui Titan lain dan kekuatannya luar biasa. Namun sifatnya lembut, membenci pertikaian. Akhirnya Scar King menemukan celah untuk memanfaatkannya. Mencuri kristal biru es yang tumbuh di tubuhnya, sehingga dikendalikan dan diperbudak olehnya. Masih berani mengaum padaku. Kamu pikir kamu itu siapa? Berdiri di depan Shimo yang bertubuh megah dan besar. Scar King terlihat kecil dan menjijikan. Tapi dia adalah Jianggu yang memerintah dengan jari. Kristal pinang yang terbakar di sisi-sisinya menunjuk ke arah Shimo. Saat kristal biru es itu memancarkan cahaya, Shimo terus mengeluarkan raungan kesakitan. Jatuh dengan keras ke tanah dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Potongan kristal biru es di tangan Scar King ini bisa dibilang seperti remote AC. Mampu memberikan guncangan langsung pada mental Shimo. Membuatnya sangat kesakitan. Hanya bisa patuh bekerja untuk Scar King. Melihat Shimo jatuh ke tanah, Scar King baru mengeluarkan tawa kepuasan. Memerintahkan para bawahannya melepaskan rantai kalung di lehernya. Akhirnya dia menunggangi punggung Shimo. Berangkat, perintah Scar King. Menunggangi Shimo. Memimpin semua teater dengan wajah yang menahan diri. Termasuk yang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Jika dijumlahkan, jumlahnya melebihi target yang ditandatangani. Mengarah ke pemukiman manusia yang tersembunyi itu. Dunia baru tingkat kedua. Rombongan Kong telah bergerak ke arah timur. Selama beberapa hari. Tidak ingat seberapa jauh perjalanan yang telah ditempuh. Sepanjang jalan ini, Kong telah merobek ular terbang di langit. Menginjak kuda air di danau. Membunuh banyak titan dan monster. Dan kini, sebagai kekuatan utama, para naga gigi generasi kedua juga telah melalui pertarungan demi pertarungan. Mengumpulkan lebih banyak pengalaman bertarung. Semakin beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tiba-tiba Kong seolah merasakan sesuatu. Menoleh ke arah tertentu. Sebagai pelindung suku Iwi di Pulau Tengkorak dulu. Kong, antara dirinya dan suku Iwi terdapat semacam hubungan khusus. Dan kini hubungan khusus ini, dia ternyata juga merasakannya di sini. Mungkinkah di dunia tengah tingkat kedua juga ada suku Iwi? Dan Kong samar-samar merasa pihak tersebut sepertinya mengirimkan sinyal minta tolong. Ini berarti mereka kemungkinan besar sedang dalam bahaya. Ayo pergi, Kong segera meraung keras. Memimpin pasukan naga gigi di belakangnya. Bergegas menuju arah sinyal minta tolong. Tanpa melihat pun sudah tahu. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi di sana. Sambil melanjutkan perjalanan, Kong juga mengeluarkan raungan level alpha. Menyampaikan pesan kepada Dewa Naga Gereji. Entah mengapa dia punya firasat. Musuh yang akan ditemui kali ini juga sangat kuat. Dirinya kemungkinan besar bukan tandingannya. Harus meminta bantuan Dewa Naga Gereji. Pemukiman suku Iwi di dunia tengah. Mothra generasi sebelumnya. Sebelum berpartisipasi dalam pertempuran melawan Raja Ghidorah. Sudah bertelur untuk generasi berikutnya. Dan mengirimkannya ke sini melalui terowongan dunia tengah. Dijaga dan dilindungi oleh suku Iwi dunia tengah. Seluruh pemukiman suku Iwi dunia tengah
Tersembunyi di dalam semacam membran biologis khusus. Terisolasi dari lingkungan luar. Selama bertahun-tahun ini. Meskipun berada di dunia tengah yang penuh dengan monster. Namun tidak ditemukan oleh monster. Di sini hidup ribuan orang suku Iwi. Membangun peradaban yang diwariskan selama puluhan ribu tahun. Peradaban Iwi yang berlanjut hingga kini. Suku Iwi di Pulau Tengkorak juga berasal dari sini. Suku Iwi di inti bumi ini juga memanfaatkan bongkahan kristal kuarsa yang kaya energi. Memahat bangunan-bangunan rumah. Dan membangun kristal kembar yang paling inti. Piramida sebagai sumber energi. Memiliki kemampuan khusus untuk mengubah dunia inti bumi. Di antaranya, ada juga beberapa terowongan yang langsung menuju ke dunia permukaan. Tepat pada hari ini, kedamaian dan ketenangan suku Iwi di inti bumi yang dulu tiba-tiba hancur. Membran biologis khusus di bagian terluar. Tiba-tiba oleh lapisan demi lapisan. Tertutup oleh es tebal yang sangat dingin. Lalu hancur karena tidak kuat menahan beban. Di dalam lubang besar yang terbuka. Yang muncul ternyata adalah Scar King yang kejam. Dan ribuan titan besar dan kecil. Datang dengan ganas. Itu dia, Scar King. Semua suku Iwi di inti bumi. Semuanya terjebak dalam kepanikan. Dan mereka segera mengenalinya. Pendatang itu adalah sosok yang pernah tercatat di lukisan dinding suku Iwi. Sosok jahat. Scar King, ternyata benar. Di sini benar-benar ada terowongan menuju dunia permukaan. Scar King mendongak. Melihat suku Iwi. Terowongan cahaya di atas pemukiman. Seketika menunjukkan ekspresi antusias. Dia telah dikurung oleh Godzilla di inti bumi. Selama puluhan ribu tahun. Kini akhirnya punya kesempatan untuk kembali ke dunia permukaan. Berkuasa kembali atas dunia. Menaklukkan seluruh penjuru dunia. Lindungi piramida kristal kita. Lawan monster-monster ini. Menghadapi Scar King dan serangan mendadak dari pasukan Titannya. Suku Iwi inti bumi meskipun tahu kedua belah pihak. Perbedaan kekuatannya sangat jauh. Namun tetap berdiri dengan berani. Memegang tombak. Dan senjata tradisional lainnya. Berjaga di depan rumah mereka. Musnahkan mereka. Melihat manusia yang sekecil gedung ini. Masih mengangkat senjata mencoba melawan. Scar King menunjukkan senyum kejam. Kembali menggunakan pengendali kristal untuk memerintah Shimo. Terlihat kristal biru es yang tumbuh di sekujur tubuh Shimo. Bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya menyembur dari mulut besarnya. Menembakkan embun beku putih. Napas. Di dalam jangkauan napas es, baik tanah. Benda mati seperti pohon dan batu. Maupun makhluk hidup semuanya membeku total. Banyak suku Iwi inti bumi yang melawan. Menjadi patung-patung yang tanpa hidup. Scar King yang melihat pemandangan ini. Tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Mengikuti di belakang. Para Titan. Anak buahnya juga ikut tertawa mengejek. Selanjutnya Scar King tanpa ragu memerintahkan anak buah Titannya melakukan pembantaian terhadap anggota suku Iwi yang tersisa. Selain itu, Scar King juga di puncak piramida kristal. Menemukan satu telur Titan yang belum menetas. Ini adalah barang bagus. Mungkin dia punya kesempatan untuk memperbudak monster Titan di dalamnya. Membuatnya bekerja untuk dirinya. Saat suku Iwi merasa putus asa. Suara raungan marah terdengar seperti guntur. Ternyata Kong yang memimpin pasukan Titan. Tiba di pemukiman suku Iwi inti bumi. Pertemuan takdir antara Kong dan Scar King. Saat Kong melihat Scar King. Dan banyak Titan di belakangnya. Tidak bisa menahan ekspresi terkejut sekaligus senang. Terkejut karena dirinya. Setelah bersusah payah akhirnya menemukan kaumnya. Terkejut karena kaumnya. Kelompok kaumnya ini sedang membantai suku Iwi inti bumi. Kaum Kong. Dan saat Scar King melihat Kong, ekspresinya langsung berubah. Kini di dunia inti bumi. Sudah tidak ada lagi Kong murni. Spesimen murni di depan mata ini. Dari mana Kong berasal? Mungkinkah dari dunia permukaan? Dulu, memang ada sekelompok Kong purba yang melarikan diri ke dunia permukaan. Wajah Scar King seketika menjadi dingin. Dulu, klan kera lengan panjang berbulu merah yang diwakilinya. Di antara klan Kong purba. Dianggap sebagai orang asing yang sebenarnya. Karena bentuk tubuhnya relatif asuransi jiwa. Kekuatan yang relatif lemah, sehingga disebut sebagai bajingan. Selalu dikucilkan di pinggiran. Sampai dia, Scar King, adalah satu-satunya yang tersisa. Scar King di antara klan Kong purba. Menanggung penghinaan dan memikul beban berat. Sampai Kong Agung. Dan banyak raja Kong purba lainnya. Gugur dalam perang besar melawan klan dinosaurus atom.
Dia pun memanfaatkan masa kemunduran klan Kong Purba. Merebut tahta. Memerintah tanah yang selamat dengan cara yang kejam. Klan King Kong Hati masih menggunakan garis keturunan mereka sendiri. Mengubah keturunannya satu persatu. Jadi di mata Scar King saat ini, klan kera lengan panjang berbulu merah adalah yang ortodoks. Klan Kong murni hanyalah sekelompok bajingan kecil. Scar King melompat turun dari punggung Shimo. Menatap Kong dengan pandangan dingin. Nada bicaranya penuh dengan niat agresif. Bajingan kecil. Kong yang disebut demikian sangat marah. Dasar kau orang tua berbulu acak-acakan. Seluruh tubuh merah seperti pantat monyet. Dan botak, siapa yang bajingan sudah jelas. Kong yang marah memegang kapal perang energi. Memimpin serangan ke arah Scar King. Pasukan kadal taring di belakangnya. Juga dengan klan raksasa di bawah komando Scar King. Terlibat dalam pertempuran. Scar King tidak mau kalah. Dengan ganas mengayunkan cambuk tulang di tangannya ke arah Kong. Cambuk tulang melilit lengan Kong. Saat Scar King menarik dengan kuat. Duri tulang tajam di permukaannya. Seketika merobek kulit Kong. Meninggalkan luka-luka berdarah. Kong yang kesakitan menerjang dengan gerakan yang lebih cepat ke arah Scar King. Kapak perang menebas Scar King bertubi-tubi dengan ganas. Tapi Scar King dengan gerakan gesit terus menghindar. Sebagai perbandingan, pengalaman bertarung Scar King masih jauh lebih kaya daripada Kong. Kecepatan dan kelincahannya lebih unggul. Senjata cambuk tulang di tangannya juga memiliki keunggulan jangkauan. Mencari kesempatan, Scar King kembali melilit Kong dengan cambuk tulang. Kapak energi di tangannya. Melemparkannya jauh-jauh. Menghadapi Kong yang kehilangan senjatanya. Scar King menjadi lebih percaya diri. Melompat menerjang ke arah Kong. Menunggangi tubuhnya. Dan memanfaatkan kesempatan melilitkan cambuk tulang di lehernya. Ingin mencekiknya sampai mati. Tepat pada saat ini, terlihat bulu hitam Kong. Tiba-tiba berubah menjadi emas. Ukuran tubuhnya tiba-tiba membengkak. Aura di sekujur tubuhnya meningkat drastis. Setelah berubah wujud, Kong. Sepasang anggota tubuh depan yang kuat yang dililit cahaya merah. Mencengkeram cambuk tulang. Kekuatan kasar meledak di puncak. Dan secara paksa merobek seluruh cambuk tulang itu hingga putus. Sambil melemparkan Scar King dengan keras ke tanah. Menghantam hingga membentuk lubang dalam. Bang, gelombang seismik di mana-mana. Scar King belum sempat bereaksi. Sudah terkena satu pukulan berat dari Kong. Mengenai pipinya yang jelek. Membuat gigi tuanya hancur berantakan. Segera setelah itu, Kong menarik Scar King lagi. Dan melayangkan pukulan uppercut ke dagunya. Langsung membuat Scar King terlempar ke udara. Membuat busur di langit. Lalu menghantam tanah kembali. Lembah sungai benar-benar hancur. Mulutnya terbuka lebar dan air liurnya menetes. Tidak bisa menutup lagi. Bajingan kecil, kau berhasil membuatku marah. Scar King yang bangkit dari tanah dengan terhuyung-huyung. Mengeluarkan raungan dengan marah. Namun dia sadar tidak bisa mengalahkan Kong yang kekuatannya meningkat drastis. Jadi segera mengambil sisa setengah bagian di tangannya. Pengendali jarak jauh kristal di ujungnya. Dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah Shimo. Shimo yang tadi sepanjang waktu hanya bermalas-malasan. Baru terpaksa mengalihkan pandangannya ke arah Kong. Dan kembali menyiapkan napas es. Meledak dengan dentuman. Menghadapi embusan es dari Suemo. Bahkan Kong dalam wujud transformasi. Tidak berani menahan serangan langsung. Hanya bisa menghindar dengan payah. Embusan es Suemo tidak berhenti sedikit pun. Satu demi satu. Area cakupannya luas. Bahkan bagaimanapun Kong menghindar. Tetap tidak mungkin menghindar sepenuhnya. Hawa dingin yang menusuk tulang yang menyapu datang. Membuat anggota tubuhnya mengalami radang dingin yang parah. Menjadi kaku dan mati rasa. Terpaksa menghentikan wujud transformasi. Bulunya kembali ke warna hitam semula. Bunuh dia untukku. Melihat Kong dalam kondisi yang menyedihkan ini. Raja bekas luka sangat puas. Kembali memerintahkan Suemo untuk menyerang. Untuk membunuhnya sepenuhnya. Di ujung sana, terlihat di langit. Terpancar cahaya 7 warna yang memukau. Raja bekas luka, Suemo, dan sekumpulan Juyuan. Semuanya merasakan radiasi cahaya yang kuat. Terpaksa menutup mata. Sama sekali tidak berani menatapnya langsung. Setelah radiasi cahaya perlahan meredup. Raja bekas luka. Saat akhirnya berhasil membuka mata kembali. Yang terlihat di depan mata. Ternyata adalah seekor naga perak dengan 6 sayap. Naga raksasa berwarna ungu. Diikuti oleh sejumlah besar naga terbang. Titan. Sepasang demi sepasang sayap naga menumpuk menutupi langit. Dalam sekejap menciptakan gelombang udara yang dahsyat.
Dan Alpha Titan ini, naga dengan 6 sayap, adalah seekor Alpha Titan lagi. Diikuti oleh begitu banyak Titan naga terbang. Alpha Titan, dari mana asal makhluk-makhluk ini? Melihat pemandangan ini, Raja Bekas Luka pun tidak panik. Mungkinkah mereka yang memusnahkan para penyerbu yang memusnahkan klan tengkorak raksasa? Shu shu shu. Seiring dengan bergabungnya lebih banyak naga terbang ke medan perang, klan Juyuan mengalami kekalahan total. Sebagian besar anggota mereka awalnya adalah budak Raja Bekas Luka. Setiap hari melakukan pekerjaan terberat. Makan paling sedikit. Tubuh kurus tapi dipaksa wajib militer. Semangat juang rendah. Di bawah serangan pasukan naga terbang dan naga taring, sudah kocar-kacir. Sementara Gelei berhadapan langsung dengan Suemo. Terlihat 3 pasang sayap naganya kembali memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lalu tiba-tiba terbagi menjadi 2 bayangan yang persis sama dengan tubuh aslinya. Mempertahankan gerakan yang sama persis dengan tubuh asli. Terus terbang berputar mengelilingi Suemo. Suemo pun sama sekali tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh asli Gelei. Terpaksa menyerang satu persatu. Tapi tubuh asli dan bayangan Gelei, dengan memanfaatkan keunggulan kecepatan terbang, dengan lincah menghindar di udara. Embusan es pun meleset. Energi yang tersimpan di dalam tubuhnya pun terus terkuras. Memanfaatkan kesempatan saat Suemo harus mengatur napas, Gelei baru melancarkan serangan balik dengan ganas. 3 pasang sayap naga mengumpulkan puluhan ribu impuls pelangi. Membombardir tubuh Suemo seperti hujan badai. Membuat tubuhnya yang besar terhempas jatuh ke tanah dengan keras. Tidak berguna, tidak berguna. Raja Bekas Luka di sampingnya melompat-lompat karena cemas. Terus mengayunkan pengendali jarak jauh kristal. Memaksa Suemo untuk segera bangkit dan bertarung. Pada saat ini Kong juga sudah mengerti. Raja Bekas Luka mengandalkan pengendali kristal di tangannya untuk memaksa Suemo mematuhi perintahnya. Selama pengendali kristal ini dihancurkan, Suemo akan benar-benar terbebas dari Raja Bekas Luka. Memikirkan hal ini, Kong menahan rasa sakit akibat embusan es. Radang dingin yang parah kembali menyerbu ke arah Raja Bekas Luka. Dengan cepat, Kong kembali terlibat pertarungan sengit dengan Raja Bekas Luka. Berusaha keras merebut pengendali kristal. Selama waktu ini, pengendali kristal tetap dalam kondisi aktif, memberikan tekanan mental yang terus meningkat pada Suemo. Akhirnya, ketika tekanan mental mencapai titik kritis, Suemo mengeluarkan raungan histeris. Memasuki kondisi mengamuk yang kehilangan akal sehat. Bahkan kelinci yang terdesak pun akan menggigit. Apalagi Suemo yang merupakan Alpha Titan. Terlihat tubuh bagian atasnya berdiri tegak, mendongak ke arah langit, menyemburkan embun beku yang sangat besar. Hembusan napasnya seketika mengubah cuaca. Huhuhu seolah badai salju tiba-tiba datang. Membekukan ribuan mil, salju berterbangan sejauh 10.000 mil. Menyelimuti seluruh puncak pilar. Bukan hanya tanah di bawah kaki. Bahkan awan di langit pun membeku menjadi bongkahan es yang jernih dan bening. Raksasa di dalam jangkauan. Dinosaurus-dinosaurus. Semuanya merasakan aliran udara dingin yang mematikan. Menyapu datang. Embun beku dalam jumlah besar merambat ke tubuh mereka. Anggota tubuh seketika membeku. Seolah darah pun akan membeku. Mungkin tidak butuh waktu lama. Mereka akan menjadi patung es yang tanpa hidup. Bahkan Grey yang berada di sana, Kong, bahkan Raja Scar pun tidak terkecuali. Sama sekali tidak mampu menahan aliran dingin yang mengerikan ini. Kerusakan skala besar yang tanpa pandang bulu seperti ini bisa disebut sebagai bencana alam yang nyata. Skalanya terus meluas, menyapu dari pemukiman suku menuju neraka yang lebih luas. Situasi ini sepertinya ingin membuat seluruh lapisan kedua dunia permukaan mengalami zaman es. Di tengah badai salju yang mengamuk dan menggerakkan segalanya, sinar merah panas yang sangat berlawanan dengannya melesat ke langit. Suhu yang sangat ekstrim membuat udara dingin di sekitar meningkat suhunya dengan cepat dalam sekejap. Berubah menjadi hujan deras yang panas dan turun. Setelah hujan panas turun, raksasa yang ada di lokasi, dinosaurus-dinosaurus baru merasakan tubuh mereka perlahan menghangat. Anggota tubuh yang kaku bisa bergerak kembali. Darah yang membeku bisa mengalir kembali. Dan di tengah hujan yang lebat, sesosok bayangan naga perak yang gagah dan besar akhirnya muncul. Ukuran tubuhnya yang besar tidak kalah dengan Shimo. Terutama suhu panas yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Uap, panas, dan radiasi. Bisa dibilang membentuk dua ekstrim dengan Shimo. Bisa disebut sebagai dua dunia es dan api. Dia adalah Raja Scar. Menatap langit dengan tidak percaya. Bayangan naga perak yang melintas cepat. Dunia permukaan.
Ternyata muncul lagi Titan sekuat ini. Monster Titan. Dan saat Grey serta Kong melihat Dewa Naga akhirnya tiba, mereka pun tidak bisa tidak merasa bersemangat. Dengan adanya Dewa Naga di sini, musuh apa yang tidak bisa dikalahkan? Baiklah, saat ini Shimo juga sudah menyadari kedatanganku. Namun dia yang mentalnya hancur karena disiksa, tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Kembali mengumpulkan seluruh energinya, menyemburkan yang terkuat ke arahku. Embun beku dengan daya output. Hembusan napas sinar panas pembakar. Pada saat yang sama, aku juga kembali menyemburkan api pembakar dari mulutku. Sinar panas seperti naga api yang melesat keluar, berbenturan dengan tepat di udara. Satu es satu api, satu sisi adalah suhu sangat rendah. Satu sisi adalah suhu sangat tinggi. Saat energi kedua belah pihak berbenturan, langit terbagi oleh warna putih dan merah. Dua warna yang berbeda. Hasil akhirnya bukan es memadamkan api, atau api melelehkan es. Kedua aliran energi tersebut tidak bertahan lama, keseimbangan adu tembakan pun hancur total. Justru sinar pembakarku, dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya, melelehkan hembusan embun beku Shimo. Seperti pelangi yang menembus matahari, turun dari langit. Akhirnya menghantam tubuh Shimo dengan keras, membuatnya terpental jauh. Dengan kekuatan pertahanan Shimo di Godzilla X Kong, The New Empire, cukup untuk menahan hembusan napas daya penuh Godzilla Pink. Namun di depan sinar panas pembakarku, atau pedang wangi Chu, suhu panas mencapai puluhan juta derajat Celcius, membuat pipinya retak dan meleleh. Terkapar di tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Sudah menderita luka berat. Mengalahkan musuh dalam satu serangan. Meskipun Shimo memiliki kekuatan Titan level Alpha Puncak, namun menghadapi kekuatan yang mencapai level Omega Titan, masih seperti bayi melawan orang dewasa. Pertarungan berakhir, Shimo kalah. Tersisa Raja Scar. Hanyalah seorang badut pelompat belaka. Dao Bawang yang melihat situasi buruk buru-buru ingin melarikan diri. Namun di sampingnya, Kong. Mana mungkin membiarkan si tua bangka itu lolos. Langsung maju dan mencengkeram leher Dao Bawang, melemparkannya dengan keras ke arah Gurei. Gurei yang memahami maksudnya segera berbalik. Ekor naganya menyapu keluar seperti cambuk, menghantam Dao Bawang hingga terpental seperti bola voli. Arahnya tepat ke posisiku berada. Aku pun melepaskan sinar panas pembakar. Bahkan secara khusus mengendalikan suhunya, agar tidak langsung membakar Dao Bawang menjadi abu, melainkan perlahan-lahan membakar bulunya. Membakar dagingnya hingga meleleh dan membusuk. Dan terus meresap ke dalam tubuhnya. Secara bertahap membakar darah dan organ dalamnya. Saudara Hu dulunya adalah raja legendaris Naidong, raja bekas luka. Sekarang juga telah menjadi Raja Naikao yang legendaris. Hanya bisa dalam penderitaan dan keputusasaan yang tak berujung. Mengakhiri hidupnya yang konyol seperti badut. Kamu telah memburu Dao Bawang. Titan mendapatkan 500 juta poin gen. Hanya 5 juta poin gen. Sebagai bos besar di Godzilla vs Kong 2. Bos besarnya benar-benar hanceng. Lagi pula Dao Bawang tidak bisa mengekstrak gen yang berguna dari tubuhnya. Membunuhnya saja terasa membuang-buang waktu. Dao Bawang telah mati. Sisa klan kera raksasa di bawah kepungan para dinosaurus juga berbondong-bondong menjatuhkan senjata di tangan mereka. Menyerah. Namun mereka yang bertindak sebagai bintang raja bekas luka, kera raksasa yang membantu kejahatan. Para dinosaurus tidak membiarkan mereka dan langsung menghabisi mereka. Hanya menyisakan sisanya sebagai budak. Kera raksasa yang diperintah dengan kejam. Kera-kera raksasa ini di masa depan bisa diserahkan kepada Kong untuk dipimpin. Juga bisa membiarkan spesies kera taring yang unik bagi garis keturunan Kong berkembang. Shimo yang terluka parah juga kembali sadar. Perlahan bangkit. Menghadapiku lagi. Dia pun tidak bisa menahan rasa takut yang luar biasa. Menundukkan kepala sebagai tanda tunduk. Dulu terpaksa tunduk pada Dao Bawang. Karena di tangannya ia mengendalikan sesuatu yang bisa menekan mentalnya. Pengendali kristal yang menekan mentalnya. Dan sekarang tunduk padaku. Karena kekuatanku yang terlalu kuat. Dalam sekejap bisa menentukan hidup matinya. Inilah benda yang digunakan si tua bangka itu untuk mengendalikannya. Kong yang dari tangan Dao Bawang merebut pengendali kristal, menyerahkannya kepadaku. Sejujurnya Kong juga bisa merasakan sifat asli Shimo itu baik dan lembut. Hanya saja selama ini selalu ditekan dan disiksa oleh Dao Bawang, sehingga terpaksa tunduk padanya. Aku mengangguk sedikit setelah menerima pengendali kristal. Namun di depan wajah Shimo, dengan mudah meremasnya hingga hancur.
Shimo sebagai pelindung bumi zaman purba. Dan juga salah satu dari sedikit titan kelas Alpha. Aku tidak keberatan membiarkannya hidup. Di masa depan bisa menjadi bantuan besar yang berguna. Dan metode kontrol rendahan seperti Dao Bawang. Aku sama sekali tidak butuh dan tidak sudi menggunakannya. Lagi pula dia tidak perlu meminjam kekuatan orang lain. Dirinya sendiri adalah gertakan kekuatan yang mutlak. Melihat. Pengendali kristal yang selalu mengendalikannya. Dihancurkan. Ekspresi Shimo juga berubah dengan jelas. Terima kasih. Seperti suara mata air. Suara wanita yang jernih dan merdu terdengar di telingaku. Itulah ucapan terima kasih dari Shimo. Dalam pengaturannya, Shimo adalah titan purba sejati. Sezaman dengan Godzilla. Setidaknya telah hidup selama ratusan juta tahun. Tapi siapa sangka? Suaranya terdengar masih sangat muda. Lebih seperti gadis yang belum berpengalaman. Bukan seperti Godzilla yang telah melalui pengalaman hidup yang panjang. Atau Mothra yang anggun. Kualitas Dewi yang mulia. Berbicara tentang Mothra. Aku juga teringat di markas klan kera raksasa di inti bumi ini. Masih ada telur yang ditinggalkan oleh Mothra generasi sebelumnya. Dulu saat perang besar melawan Raja Iblis Ghidorah. Mothra generasi sebelumnya mengorbankan dirinya. Menyelamatkan Gurei dan yang lainnya. Saya juga sangat berterima kasih padanya. Tanah. Kaum Iwi di Hollow Earth menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Korban tewas dan luka-luka tak terhitung jumlahnya. Hanya ratu dan segelintir orang yang selamat. Tidak terlalu memedulikan mereka. Namun Kong berinisiatif menyatakan, ingin agar para penyintas kaum Iwi Hollow Earth ini bermigrasi ke Pulau Tengkorak. Hidup bersama kaum Iwi di Pulau Tengkorak. Dia pun setuju dan menyerahkannya kepada Kong untuk ditangani. Dan di tengah piramida kristal kembar, saya menemukan telur serangga yang belum menetas. Jika tidak ada halangan, itu adalah telur Mothra generasi ini. Namun, butuh waktu untuk benar-benar menetas. Kong membawa kaum Iwi Hollow Earth. Setelah membawa mereka pergi melalui terowongan menuju dunia permukaan. Saya, yaitu aliansi Jurassic, pun menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal mereka di lapisan kedua Hollow Earth. Tanah-tanah. Selamat, Anda telah menyelesaikan Godzilla vs Kong 2. Mendapatkan hadiah darah emas Titan. Saat akun baru, tetap 10 porsi darah emas Titan. Tidak lebih dan tidak kurang. Tapi ditambah dengan hasil kali ini. Cukup untuk membuat para dinosaurus generasi pertama. Semuanya menembus ke tingkat Titan. Setelah kembali ke dunia permukaan, Kong di Pulau Tengkorak sudah ditempatkan. Kaum Iwi Hollow Earth kembali. Saya, Liu Suemo, bertanggung jawab menjaga rumah. Terus dilakukan sendiri. Glei dan Kong membagi menjadi 3 jalur. Dengan markas sebagai pusatnya. Melanjutkan eksplorasi kejangkauan yang lebih luas. Insiden Raja Bekas Luka hanyalah selingan kecil. Dalam eksplorasi lapisan kedua Hollow Earth, saya juga mendapatkan penemuan baru. Lapisan kedua selain dihuni oleh sejumlah besar Titan dan monster. Dan juga meninggalkan cukup banyak lautan mayat Titan yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Contohnya di dalam sebuah ngarai besar. Tersebar bebatuan merah yang seolah direndam dengan darah. Patahan. Diapit oleh jurang tak berdasar yang tidak terlihat terbentuk secara alami. Di antara kedua sisi patahan, terdapat kerangka laut yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Terbentang di sana sebagai jembatan. Saat saya melihat kerangka sepanjang 1000 meter itu, saya pun tidak bisa menahan rasa terkejut. Sulit dibayangkan seberapa besar ukuran makhluk ini saat masih hidup. Panjang tubuhnya setidaknya lebih dari 1000 meter. Bahkan dengan panjang tubuh saya yang saat ini lebih dari 300 meter. Di depannya pun tidak ada apa-apanya. Ukuran makhluk ini saat hidup begitu besar. Kekuatannya mungkin juga jauh melampaui Omega. Dan Titan merupakan eksistensi di atas Titan. Jurang tak berdasar ini. Jangan-jangan juga ditinggalkan saat dia bertarung melawan musuh. Saya memperkirakan melampaui Omega dan Titan. Mencapai eksistensi di atas tingkat kehidupan Titan. Makhluk seperti apa itu? Lalu eksistensi yang mampu membunuh makhluk seperti itu. Makhluk seperti apa itu? Hollow Earth. Dunia ternyata masih menyembunyikan banyak rahasia yang belum saya pahami. Semuanya baru memperlihatkan puncak gunung es. Sementara itu, dunia permukaan. Organisasi Monarch di Antartika. Saat ini di dunia permukaan telah ditemukan 3 kemungkinan. Terowongan menuju Hollow Earth. 1 di sarang tempat tinggal Godzilla. Namun hancur oleh 1 ledakan nuklir sebelumnya. 1 di Pulau Tengkorak.
Tapi Pulau Tengkorak adalah wilayah Raja Monster baru, Mirarus. Manusia sama sekali tidak berani masuk. Yang terakhir ada di Antartika. Awalnya bersama dengan King Ghidorah yang membeku. Ditemukan bahwa tempat ini untuk sementara belum menjadi wilayah monster. Jadi menjadi pilihan utama. Sebuah pangkalan sementara dibangun di sini. Di dalam hanggar terparkir 3 unit pesawat Hollow Earth dari perusahaan Apex. Seluruh bodinya ramping dan penuh dengan kesan teknologi. Dari Monarch, organisasi dan banyak anggota perusahaan Apex berkumpul di sini. Mengenai Hollow Earth yang diusulkan oleh perusahaan Apex. Eksplorasi dunia. Rencana telah disetujui oleh Dewan Pertahanan Monster. Disetujui secara resmi. Hari ini mereka akan mulai melakukan uji coba penerbangan wahana inti bumi pertama. Boom boom boom. Diiringi oleh 3 suara gemuruh mesin yang serempak. 3 wahana inti bumi pun berangkat. Jalan. Langsung memasuki terowongan inti bumi di Antartika. Sepanjang jalan melewati terowongan. Baru saja mendekati jalur cahaya di ujung terowongan. Wahana inti bumi pun melakukan akselerasi yang luar biasa. Membuat para anggotanya mengalami sensasi seolah terdorong ke belakang seperti melintasi ruang dan waktu. Resmi memasuki lapisan pertama dunia inti bumi. 3 wahana inti bumi melesat ke atas. Kemudian karena gravitasi terbalik, tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Melakukan gerak jatuh bebas. Untungnya saat wahana inti bumi hampir bersentuhan dengan tanah, mesin antigravitasi internalnya otomatis aktif, yang membuat wahana kembali stabil. Sehingga bisa bergerak dengan leluasa di sini. Berhasil, ini adalah langkah kecil kita. Namun langkah besar bagi umat manusia. Sorak-sorai yang terus-menerus dari 3 wahana inti bumi dan pangkalan sementara di permukaan bumi terdengar. Sama seperti saat manusia pertama kali menginjakan kaki di luar angkasa. Kini mereka juga mencetak sejarah manusia. Pertama kali menginjakan kaki di dunia inti bumi. Inilah dunia inti bumi. Kali ini yang berpartisipasi dalam misi eksplorasi inti bumi. Ada Mark dari organisasi Monarch, Vivian dan anggota inti lainnya. Sedangkan dari pihak perusahaan Apex, ada Maya, putri dari Presiden Siemens, yang memimpin tim secara langsung. Personel semuanya bersenjata lengkap. Dilengkapi dengan berbagai senjata canggih. Saat mereka pertama kali melihat dunia inti bumi. Dengan pemandangan yang fantastis dan penuh warna. Mereka pun menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin mereka menyangka bahwa di kedalaman inti bumi masih ada dunia baru yang belum diketahui manusia. Berangkat, Mark memberikan perintah. 3 wahana inti bumi pun di lapisan pertama dunia inti bumi mulai melakukan pengintaian mendetail. Eksplorasi. Perhatikan untuk mencari apakah ada energi dengan reaksi energi tinggi. Di dalam wahana inti bumi terakhir. Maya kepada anak buahnya dari perusahaan Apex berkata, tujuan mereka datang ke dunia inti bumi kali ini bukan hanya sekadar untuk eksplorasi. Terutama untuk mencari energi alternatif untuk mecah Godzilla. Saat ini, kapal mulut mekanis Miralus yang tersebar di Apex sudah hampir selesai semuanya. Namun, masih ada satu masalah paling krusial yang belum teratasi, yaitu masalah energi. Karena energi konvensional di permukaan bumi sudah tidak bisa memenuhi adaptasi mecah Godzilla untuk kebutuhan pertempuran melawan Titan dan monster. Jadi mereka fokus untuk mencari energi alternatif yang cocok dari dunia inti bumi. Tentu saja mecah Godzilla adalah rahasia tertinggi perusahaan Apex. Bahkan sebagian besar staf internal perusahaan tidak tahu apa-apa. Organisasi Monarch dan Dewan Pertahanan Monster bahkan sama sekali tidak tahu. Jika tidak, dengan mereka yang penakut, yang sudah menyerah pada monster, pasti akan memberikan hambatan yang kuat. Perusahaan Apex mereka memikul. Yang dipikul adalah kepala putih yang belum punah. Membalas dendam dan memimpin. Tanggung jawab sejarah untuk kebangkitan manusia dan mengalahkan monster. Terpaksa menanggung beban dan menahan malu. Berjuang keras demi masa depan. Sepanjang penerbangan, 3 wahana inti bumi tidak menemui situasi khusus apapun. Yang membuat mereka merasa bingung adalah monster di sini ternyata sangat sedikit. Setelah menjelajah begitu lama, juga tidak bertemu banyak. Fenomena ini jelas tidak normal. Ditambah dengan jejak pertempuran yang tertinggal di mana-mana di sini, menunjukkan bahwa sebagian besar monster yang dulunya menghuni tempat ini sudah dimusnahkan. Mengenai dalang dari segalanya,
Sudah tidak diragukan lagi adalah Raja Monster baru, Mirarus. Dan pasukannya? Alasan Mirarus melakukan ini. Kemungkinan besar adalah ingin menaklukkan seluruh dunia inti bumi. Ambisi dia tidak hanya terbatas pada dunia permukaan yang kecil. Nona Maya. Terdeteksi reaksi energi tinggi dari sumber energi khusus. Tepat di arah itu. Tiba-tiba salah satu bawahan perusahaan Apex melapor, baik. Segera pergi ke lokasi untuk memeriksa situasi. Wajah Maya berubah. Tidak mempedulikan dua pesawat Monarch lainnya. Pesawat penjelajah inti bumi milik organisasi. Memerintahkan pilot untuk segera bergegas ke lokasi. Bergerak menuju arah yang ditentukan. Tidak jauh dari sana. Rombongan Maya menemukan sebuah kuil kuno. Yang dibangun di sana. Reaksi energi tinggi dari sumber energi khusus. Berasal dari dalam kuil. Pesawat penjelajah inti bumi rombongan Maya. Tanpa ragu langsung menerobos masuk ke dalamnya. Mengenali bahwa ini adalah kuil kaum Kong kuno. Dan menemukan banyak energi tinggi yang tertanam di atas tanah. Biji. Kita kaya. Kita kaya. Maya sangat bersemangat. Apa yang terkandung dalam biji energi tinggi ini? Adalah elemen radioaktif yang tidak ada di dunia permukaan. Kekuatan energi yang disuplai. Jauh melebihi imajinasi mereka. Jika bisa menganalisis elemen energi tinggi khusus ini. Jangan katakan hanya satu titan. Masalah energi mecha. Untuk 10 bahkan 100 mecha titan. Tidak akan ada masalah fungsi sedikit pun. Maya segera menyuruh bawahannya untuk mengirim robot penambang khusus. Memotong biji energi tinggi satu persatu dengan laser. Memisahkan dan secara otomatis menganalisis data elemen energi tingginya. Dan mengirimkannya secara real-time kembali ke permukaan. Tepat saat rombongan Maya bersorak kegirangan karenanya. Suara raungan yang tiba-tiba terdengar. Bayangan raksasa tiba-tiba muncul di dalam kuil. Itu Devil Joe. Kuil Kong ini adalah basis dari Jurassic Alliance. Di lapisan pertama dunia inti bumi. Jadi aku juga mengirim sebagai Wulong. Salah satu dari Devil Joe. Untuk berjaga di sini. Menjaga sumber daya biji energi tinggi yang berharga ini. Ternyata Devil Joe yang sedang tidur. Terbangun oleh suara gemuruh mesin pesawat penjelajah inti bumi. Tidak disangka. Ternyata ada sekelompok tikus kecil yang menerobos masuk ke basis mereka. Dan mengincar biji energi tinggi ini. Itu dinosaurus mutan di bawah komando Mirarus, cepat mundur. Saat Maya dan yang lainnya tiba-tiba melihat Devil Joe. Semuanya seperti tikus yang melihat kucing. Dengan panik berbalik dan melarikan diri. Beberapa karyawan perusahaan Apex yang lari lambat. Langsung terinjak menjadi daging cincang oleh kaki besar Devil Joe. Beberapa orang lainnya mengeluarkan senjata api mencoba melawan. Peluru demi peluru mengenai sisik Devil Joe. Tapi bahkan tidak menggores kulitnya. Kemudian juga tersapu terbang oleh ekornya. Menabrak dinding dengan keras. Dan hancur berkeping-keping. Sementara Maya baru saja menaiki pesawat penjelajah inti bumi. Sedang mengemudikan sendiri pesawat untuk lepas landas. Detik berikutnya dari mulut Devil Joe. Semburan napas naga berwarna hitam kemerahan meledak keluar. Langsung menyapu ke arahnya. Dalam kobaran api yang hebat. Seluruh pesawat penjelajah inti bumi meledak total. Puing-puing jatuh berserakan di tanah. Pada saat yang sama. Markas besar perusahaan Apex di Hong Kong, negara naga, dunia permukaan. Bagus, kita telah berhasil. Menganalisis elemen energi tinggi dari biji energi tinggi ini. Tidak butuh waktu lama. Kita bisa melakukan rekonstruksi padanya. Sehingga bisa diaplikasikan pada tubuh Mirarus mekanis. Presiden Simon. Wajahnya menunjukkan senyum kepuasan. Tapi Tuan Simmons. Pesawat penjelajah inti bumi nomor 3 yang ditumpangi Nona Maya. Telah kehilangan kontak. Kemungkinan besar dia telah mengalami kecelakaan. Qin Zelian di samping mengingatkan, saya mengerti. Tapi ini adalah pengorbanan yang diperlukan. Simmons tidak menunjukkan perubahan ekspresi sama sekali. Perhatiannya sepenuhnya terpusat pada komputer di depan untuk energi tinggi. Pada program analisis rekonstruksi elemen baru. Misi menjelajahi dunia inti bumi. Memang sudah sangat berbahaya. Namun dia justru mendorong putrinya sendiri ke dalam jurang. Hasil seperti ini sudah dia duga sebelumnya. Pengorbanan itu perlu. Bagaimanapun, selama energi mecha Mirarus. Masalahnya terselesaikan. Semua pengorbanan itu sepadan. Analisis elemen baru telah selesai. Segera hubungi cabang perusahaan di berbagai negara. Yang sudah selesai diproduksi. Atur transportasi ke markas pusat untuk dirakit. Akhirnya, rekonstruksi elemen baru berenergi tinggi. Program analisis mencapai 100%. Simmons berteriak dengan penuh semangat yang tak tertahankan.
Saatnya bersiap. Untuk monster-monster yang menganggap diri mereka penguasa bumi. Sedikit teknologi manusia. Mengguncang dunia permukaan. Malam yang sangat sunyi di Samudra Arktik. Aurora seperti lukisan yang indah. Melukis langit dengan warna yang tak terbatas. Cahaya warna-warni menari dalam kegelapan. Ringan seperti peri. Di dalam studi tren baru. Godzilla tidur dengan sangat nyenyak. Sejak tahun lalu setelah dibangunkan oleh satu bom nuklir dari Amerika Serikat. Dia tidak pernah tidur nyenyak. Sering sekali ada monster yang terbangun. Atau manusia yang mencari masalah. Hanya saja hari-hari yang indah selalu singkat. Hari itu, Godzilla yang sedang tenggelam dalam mimpi indah. Tiba-tiba merasakan sesuatu, dari suatu arah datang aura berbahaya. Seketika membuatnya terbangun kembali. Arah itu adalah tempat manusia berada. Namun berbeda dengan saat manusia mencari masalah. Melepaskan King Ghidorah. Kali ini Godzilla dengan jelas merasakan. Sumber aura berbahaya itu bukanlah monster. Melainkan senjata yang diciptakan manusia. Entah apalagi yang sedang dilakukan manusia. Mungkinkah kejadian Ocean Destroyer sebelumnya belum membuat mereka? Setelah pelajaran dasar, Godzilla yang terbangun kean kalinya oleh manusia. Mengaum dengan penuh kemarahan karena bangun tidur. Segera bergegas menuju arah datangnya aura berbahaya. Teluk Tokyo, negara Sakura. Saat King Ghidorah membangunkan para titan dan monster di dunia permukaan. Yang selalu tidur di bawah gunung Fuji, Hachi. Orochi juga terbangun. Menyebabkan kerusakan besar pada kota manusia di sekitarnya. Termasuk Tokyo. Jadi sejak perjanjian pertahanan terhadap monster ditandatangani, pemerintah negara Sakura mengeluarkan dana besar. Di sekitar Teluk Tokyo. Membangun tembok pertahanan raksasa setinggi 100 meter. Untuk menahan kemungkinan dari laut. Monster yang mendarat ke kota. Tembok pertahanan raksasa setiap jarak tertentu. Telah mendirikan benteng alai. Ada 24 jam tanpa. Tentara yang bergantian bertugas menjaga. Juga dilengkapi dengan senjata dan peralatan tercanggih di negara Sakura. Siap siaga. Dan negara Sakura juga telah membangun total 3 mecha titan raksasa. Semuanya milik model yang sama. Hanya warna pada badan mesin yang berbeda. Untuk membedakannya, 3 mecha titan raksasa dinamai berdasarkan 3 bangsawan dalam mitologi Sakura. Masing-masing bernama Amaterasu, Tsukuyomi dan Susanoo. Tinggi badan 108 meter, berat mencapai 52.000 ton. Inti tenaga adalah prosesor turbin bertenaga nuklir. Bahan utama cangkang badan adalah paduan titanium. Kepala memiliki kokpit operasi paralel untuk 2 orang. Dapat dikemudikan oleh 2 orang. Ini juga merupakan kapsul penyelamat darurat. Dapat dilontarkan secara keseluruhan saat krisis. Senjata utama yang dimuat masing-masing adalah meriam termal suhu tinggi Amaterasu, meriam nitrogen cair suhu rendah Tsukuyomi, dan sepasang pedang ganda plasma yang bisa disatukan. Pedang Kusanagi. 3 mecha titan memikul tugas yang berbeda. Tugas tempur dan saling bekerja sama. Kekuatan tempur sangat kuat. Yang ditargetkan adalah titan kelas Alpha. Ditambah dengan pasukan tempur 3 matra darat, laut, dan udara. Bahkan jika titan yang dipimpin oleh titan kelas Alpha, Legiun pun bukan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya saja meskipun tembok pertahanan raksasa yang dipromosikan pemerintah negara Sakura memiliki sangat kokoh bak benteng. Cukup untuk menahan serangan monster di bawah level Alpha. Ditambah 3 match titan raksasa. Mampu menandingi titan level Alpha. Ketiganya bekerja sama. Cukup untuk mengalahkan titan level Alpha manapun dan sebagainya. Namun semua ini masih sekadar teori di atas kertas. Belum teruji dalam pertempuran nyata. Tidak ada yang tahu efektivitas aslinya. Gemuruh, tepat saat itu. Dari sarang di Samudra Arktik, Godzilla bergegas menuju lokasi kejadian. Tanpa menyembunyikan pergerakannya. Muncul di area Teluk Tokyo. Laporan. Jejak Godzilla ditemukan di area Teluk Tokyo. Berdasarkan rute perjalanannya, targetnya sepertinya adalah Tokyo. Bunyikan siaga tempur level 1, kerahkan seluruh pasukan bela diri. Susun formasi pertahanan di luar tembok pertahanan. Match Amaterasu. Match Tsukuyomi. Match Susanoo dikerahkan. Harus menahan Godzilla di luar Teluk Tokyo. Jangan biarkan dia melangkah ke kota kita. Pihak berwenang negara Sakura yang menerima kabar lebih awal sudah memasuki status siaga tempur level 1 tertinggi. Di darat, pasukan bela diri laut dan udara dikerahkan. Membentuk formasi di belakang tembok pertahanan raksasa. Serta 3 buah match raksasa. Titan yang telah selesai dibangun.
juga segera dikirim ke garis depan. Segera memulai debut pertempuran melawan monster. Dan berita kemunculan Godzilla di Teluk Tokyo. Serta 3 match Titan raksasa yang akan bertempur. Dengan cepat tersebar ke seluruh media sosial Sakura. Bahkan ke seluruh dunia. Seketika menarik perhatian banyak orang. Ini adalah pertama kalinya sejak penandatanganan perjanjian pertahanan monster. Umat manusia kembali menghadapi ancaman monster. Kali ini, bisakah mereka sesuai rencana? Mengandalkan kekuatan teknologi untuk menahan invasi monster. Seluruh umat manusia di dunia menantikannya. Lihat, itu tembok pertahanan raksasa Teluk Tokyo. Tingginya mencapai 100 meter. Saya adalah salah satu pekerja yang membangun tembok ini. Benar-benar sangat spektakuler. Dan 3 match Titan raksasa itu. Mereka mewakili 3 dewa agung kita. Jadi mereka pasti bisa mengalahkan Godzilla. Dan melindungi negara Sakura kita. Seluruh negeri Sakura sangat memperhatikan hal ini. Melalui siaran langsung di tempat. Melihat pemandangan persiapan melawan Godzilla di Teluk Tokyo. Baik tembok pertahanan raksasa. Maupun 3 match Titan raksasa. Semuanya. Dibangun dengan mengerahkan seluruh kekuatan negara. Mewakili harapan seluruh rakyat. WOS, akhirnya di bawah sorotan semua orang. Di permukaan laut Teluk Tokyo. Tiba-tiba muncul deretan. Latar belakang merah muda keunguan yang menjulang. Tubuh Godzilla yang masif seperti pegunungan. Terpantul di mata semua prajurit Sakura di lokasi. Tinggi melebihi 120 meter. Jauh lebih tinggi dari tembok pertahanan raksasa. Serang. Jet tempur dari pasukan bela diri udara dan laut. Serta kapal perusak sudah bersiap. Tepat saat Godzilla baru saja muncul. Dia diserang oleh serangkaian peluru dan rudal yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh Teluk Tokyo pun diselimuti oleh kobaran api di langit dan laut. Namun Godzilla sepenuhnya mengabaikan hal ini. Tembakan yang bahkan tidak terasa seperti gigitan nyamuk. Melangkah lebar. Menuju pelabuhan di area Teluk Tokyo. Tembok, saat ini. Godzilla menemukan tidak jauh dari sana. Tembok pertahanan raksasa yang mengelilingi seluruh Teluk Tokyo. Tingginya mencapai dagunya. Skalanya benar-benar tidak kecil. Tidak disangka. Manusia benar-benar membuat benda seperti ini. Namun jika mereka berpikir bahwa sebuah tembok bisa menghentikannya, maka mereka sangat keliru. Organ reaktor atom di dalam tubuh Godzilla mulai bergemuruh dan beroperasi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hingga napas atom di mulutnya siap sepenuhnya. Sinar panas merah muda keunguan sejajar dengan permukaan laut. Menembus kapal-kapal perusak dengan ganas. Sinar itu tanpa melambat mencapai raksasa. Di atas badan tembok pertahanan. Di tengah suara gemuruh yang menggelegar seperti bumi terbelah. Seluruh tembok pertahanan raksasa itu mudah menembus dinding yang luas. Menara puncak yang hancur karena tidak mampu menahan beban. Memperlihatkan celah yang sangat besar. Godzilla meraung dengan sangat garang. Terus melangkah maju tanpa henti. Markas besar perusahaan Apex di Hong Kong, negara naga. Godzilla ternyata muncul di sekitar Teluk Tokyo. Mungkinkah tujuannya adalah cabang yang kita dirikan di Tokyo? Saat Siemens mengetahui berita ini, wajahnya pun berubah. Cabang perusahaan Apex di Tokyo sudah menyelesaikan komponen kepala mecah Godzilla. Telah diproduksi. Sedang bersiap untuk dikirim ke markas besar Hong Kong. Tak disangka di saat kritis ini, Godzilla justru tiba-tiba muncul. Godzilla kemungkinan besar mengincar kepala mecah Godzilla. Datang untuk komponen itu. Sementara itu, meriam biasa di Teluk Tokyo. Serangan rudal sama sekali tidak berpengaruh pada Godzilla. Pasukan bela diri sama sekali tidak bisa menghentikan Godzilla. Ya Tuhan, dinding pertahanan raksasa ditembus oleh napas atom Godzilla. Kekuatannya benar-benar terlalu besar. Dalam situasi seperti ini, hanya bisa mengerahkan 3 unit Titan Mecha untuk bertarung. Melalui siaran langsung. Orang-orang di Jepang yang melihat adegan ini, semuanya merasa ngeri. Inilah Titan kelas Alpha. Kekuatan yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada Titan kelas Beta yang muncul sebelumnya. Yaitu Baki Dajie. Saat menghadapi Baki Dajie, serangan pasukan bela diri masih bisa memberikan kerusakan tertentu padanya. Menghalangi langkahnya. Namun saat menghadapi Godzilla sekarang, terasa begitu kecil dan lemah seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Benar-benar sebuah pembantaian. Dinding pertahanan raksasa yang susah payah dibangun. Di depan napas atomnya, itu tidak ada gunanya. Sama sekali tidak bisa menghentikan langkahnya. Setelah menghancurkan dinding pertahanan raksasa, Godzilla dengan tanpa ragu melanjutkan.
Menggunakan napas atom. Melakukan pemboman besar-besaran terhadap pasukan bela diri Jepang. Dalam sekejap, seluruh pasukan musnah. Mecha Amaterasu. Mecha Tsukuyomi. Mecha Susanoo dikerahkan bersamaan. Akhirnya pihak pasukan bela diri Jepang terpaksa mengerahkan 3 unit Titan Mecha yang sudah bersiap. Mengirim mereka keluar. Melalui pengangkutan udara oleh helikopter berat. Melintasi dinding pertahanan dan turun dari langit. Menghadang di jalur kemajuan Godzilla. Yang memimpin di depan adalah Mecha Susanoo yang bercat hitam. Ia adalah tipe pertarungan jarak dekat. Kedua tangannya memegang pedang plasma. Dibalut oleh plasma yang terikat oleh medan energi. Dibalut oleh plasma. Saat menyerang target. Tidak hanya bisa memberikan efek pemotongan yang kuat. Juga disertai kerusakan bakar dari plasma suhu tinggi. Dan bisa digabungkan bersama. Menjadi Kusanagi no Tsurugi, salah satu dari 3 pusaka suci Jepang. Mengikuti di kiri dan kanan. Adalah Mecha Amaterasu yang bercat merah. Dan Mecha Tsukuyomi yang bercat perak. Keduanya adalah tipe serangan jarak jauh. Yang pertama dilengkapi dengan meriam panas Amaterasu. Mampu memanfaatkan reaksi subatomik dalam bahan bakar kimia. Menghasilkan energi panas yang kuat. Menyebabkan kerusakan suhu tinggi. Yang terakhir dilengkapi dengan meriam nitrogen cair suhu rendah Tsukuyomi. Mampu menggunakan nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celcius. Untuk menyerap panas tubuh target. Menyebabkan kerusakan suhu rendah. Saat Mecha Amaterasu dan Mecha Tsukuyomi bertarung bersama. Senjata suhu tinggi dan suhu rendah yang mereka miliki. Pasti akan memberikan musuh pengalaman es dan api. Pengalaman yang ekstrim. Benda besi apalagi ini? Godzilla juga melihat ketiga. Titan Mecha yang tiba-tiba turun dari langit. Tidak bisa menahan rasa heran. Namun, aura yang membuatnya merasa terancam. Bukan berasal dari ketiga Titan Mecha ini. Yang terpancar dari tubuh mereka. Rumbling. Di dalam kokpit kepala Mecha Susanoo. 2 pilot Jepang melalui tautan neuron. Mengendalikan seluruh Titan Mecha dengan sangat luas. Mengayunkan pedang plasma di tangannya. Melancarkan serangan ke arah Godzilla. Tepat saat Godzilla. Oleh robot Susanoo di depannya. Teralihkan perhatiannya. Robot Amaterasu dan robot Tsukuyomi di belakang. Sudah selesai mengisi daya. Melancarkan serangan mendadak. Pertama, tembakan energi dari meriam peleleh suhu tinggi Amaterasu. Mengenai kulit Godzilla yang kasar dan tebal. Membakarnya hingga merah membara. Kemudian, tembakan pembeku dari meriam nitrogen cair suhu rendah Tsukuyomi. Namun kembali mengenai titik yang sama. Dan menurunkan suhunya secara drastis. Serangan es dan api ini membuat Godzilla merasakan sakit yang luar biasa. Area kulit yang terkena serangan hancur lebur karena perubahan suhu yang ekstrim. Darah mengalir deras. Terakhir, robot Susanoo menggabungkan kedua pedang plasmanya menjadi satu. Bersama pedang Ameno Murakumo yang tak terpatahkan. Menusuk luka Godzilla dengan keras. Merobek sepotong besar dagingnya. Kerjasama yang sempurna. Pertama dengan perubahan suhu dari senjata jarak jauh suhu tinggi dan rendah. Melemahkan pertahanan Godzilla. Lalu menyerang bagian lemahnya dengan senjata jarak dekat. Inilah kecerdasan milik manusia kita. Tidak heran ini adalah robot Titan milik negara Sakura kita. Hanya dalam satu ronde sudah melukai Godzilla. Selanjutnya, mari segera manfaatkan momentum ini. Di sini, mari kita bunuh Godzilla sekaligus. Biarkan seluruh dunia tahu betapa hebatnya negara Sakura kita. Saat Godzilla oleh 3 robot Titan negara Sakura. Adegan serangan gabungan muncul. Seluruh rakyat Sakura yang menonton siaran langsung bersorak. Apalagi yang lebih menggembirakan daripada adegan ini. Baiklah, pada saat yang sama. Godzilla yang terluka. Mengeluarkan raungan marah. Tadi dia ceroboh dan tidak menghindar. Sedikit meremehkan ketiga robot Titan ini. Sekarang dia akan bertindak serius. Tepat saat Susanoo berencana menyerang Godzilla lebih lanjut. Godzilla yang berlumuran darah tiba-tiba mengibaskan ekornya. Ekor yang sangat besar menyapu. Membuat seluruh robot seberat puluhan ribu ton. Robot Susanoo terlempar. Menghantam tembok pertahanan di belakang dengan keras. Kekuatan benturan yang mengerikan kembali membuat tembok runtuh lebih luas. Napas atom, detik berikutnya. Godzilla membidik dada robot Susanoo. Reaktor nuklir. Tiba-tiba dari mulutnya menyemburkan sinar panas berwarna ungu muda. Output energi yang tak tertandingi langsung menembusnya. Terjadi ledakan hebat. Kobaran api yang membara. Seluruh robot Susanoo menelannya dalam waktu singkat. Menjadi tumpukan besi tua yang hancur.
Pilot Sakura di kokpit kepala juga tidak sempat melarikan diri. Sudah tewas dalam ledakan itu. Sekali pukul, padahal sedetik yang lalu pihak robot Titan masih unggul. Dengan kerjasama yang dalam melukai Godzilla. Ternyata sedetik kemudian Godzilla melakukan serangan balik. Dengan mudah menghancurkan robot Susanoo, robot Amaterasu, dan pilot Sakura dari robot Tsukuyomi. Tidak sempat berduka. Untuk rekan seperjuangan, segera membidik Godzilla lagi. Melepaskan senjata suhu tinggi dan rendah. Godzilla tidak peduli sama sekali. Membiarkan meriam peleleh suhu tinggi dan nitrogen cair suhu rendah. Mengenai tubuhnya lagi. Kulitnya kembali terluka. Namun luka kecil ini baginya sama sekali bukan apa-apa. Tidak lama lagi akan pulih seperti semula. Memanfaatkan kesempatan ini, Godzilla sudah mendekati kedua robot Titan tersebut. Seolah-olah sedang membongkar mainan. Dengan mudah menghancurkan mereka satu persatu. Mencabik-cabik mereka. Merobeknya hingga menjadi serpihan bagian tubuh di tanah. Setelah benar-benar hancur, raungan terakhir yang terdengar ke seluruh teluk Tokyo. Menggema, Godzilla terus melangkah dengan langkah yang sombong. Melewati celah tembok pertahanan. Maju menuju Tokyo sebagai ibu kota negara Sakura. Ketiga robot Titan negara Sakura kita. Semuanya telah dihancurkan oleh Godzilla. Ya Tuhan, perbedaan antara Titan Mecha dan Titan Monster begitu besar? Kedua pihak sama sekali tidak berada di level yang sama. Gawat, Godzilla sudah menerobos masuk ke Tokyo. Cepat lari, kalau tidak lari, kita akan mati. Apa yang disebut dengan titik balik? Apa yang disebut dengan satu pikiran surga, satu pikiran neraka? Awalnya, warga negara Sakura yang sedang menonton siaran langsung. Warga negara tersebut masih berharap Titan Mecha mereka menunjukkan kekuatan besar. Untuk mengalahkan bahkan membunuh Godzilla. Namun dalam sekejap mata, 3 unit Titan Mecha sudah berubah menjadi tumpukan besi tua di tanah. Bagi Godzilla, itu tidak ada bedanya dengan mainan. Tembok pertahanan raksasa hancur seketika saat diserang. Titan Mecha pun sama sekali tidak berdaya. Metode apalagi yang mereka miliki untuk menahan monster-monster Titan ini? Tokyo, negara Sakura. Godzilla masuk seolah tanpa hambatan. Sepanjang jalan tanpa rintangan. Langsung menuju kantor cabang Apex di Tokyo. Aura berbahaya yang dia rasakan berasal tepat dari sini. Hanya saja, kini aura berbahaya itu telah menghilang. Berpindah ke tempat lain. Godzilla yang sangat murka mengeluarkan raungan yang menggelegar. Meskipun aura berbahaya itu telah menghilang. Tapi karena sudah sampai di sini, bagaimana mungkin dia pulang dengan tangan hampa? Cahaya merah muda keunguan kembali bersinar dari sisik perak di tubuhnya. Mengumpulkan napas atom dari mulutnya. Menyapu seluruh kantor cabang Apex di Tokyo. Dimanapun napas atom itu lewat, suara ledakan terdengar tanpa henti. Mengubahnya sepenuhnya menjadi lautan api. Banyak yang tidak sempat melarikan diri. Karyawan perusahaan Apex tewas di dalamnya. Setelah menghancurkan seluruh kantor cabang itu sampai habis, Godzilla baru berbalik pergi dengan perasaan belum puas. Meninggalkan warga Tokyo yang sedang kacau. Dengan punggung yang tampak tak terkalahkan. Markas besar perusahaan Apex di Hong Kong, negara naga. Untungnya ada 3 unit Titan Mecha dari negara Sakura yang mengulur waktu. Kantor cabang Tokyo telah berhasil merakit kepala Mecha Miralus dan mengirimkannya melalui pipa magnetik berkecepatan tinggi bawah tanah. Simmons pun menghela napas lega. Tindakan Godzilla kemudian membuktikan bahwa dia memang mengincar kepala Mecha Miralus yang sedang dirakit itu. Hampir saja benda itu dihancurkan olehnya. Saat ini, Simmons yang berada di markas rahasia bawah tanah melihat kepala naga mekanis yang sangat besar di depannya. Menunjukkan senyum puas. Sebuah kepala naga mekanis terbuat dari paduan titanium berkekuatan ultra tinggi berwarna putih perak. Dilengkapi dengan sepasang tanduk naga paduan serta sepasang kristal naga laser berwarna merah menyala. Secara keseluruhan, dengan kepala naga raja monster Miralus, hampir terlihat seperti dicetak dari cetakan yang sama. Sebuah mahakarya yang sempurna. Dan kepala naga mekanis ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, kantor-kantor cabang Apex di seluruh dunia akan mengirimkan komponen Mecha Miralus yang telah selesai dibuat ke sini. Saat Mecha Miralus yang lengkap telah dirakit. Nanti, itulah hari kehancuran bagi Godzilla. Dan juga Miralus, serta para Titan dan monster lainnya. 1 minggu kemudian, Godzilla yang telah kembali ke sarangnya di Samudra Arktik sedang tidur nyenyak. Kembali merasakan aura berbahaya yang familiar itu.
dan terpaksa terbangun. Aku hanya ingin tidur dengan nyenyak. Kenapa sulit sekali? Jika bukan karena janji kepada Dewa Naga untuk menjaga dunia permukaan baginya. Godzilla benar-benar tidak ingin repot-repot kemana-mana. Mau bagaimana lagi, tanggung jawab sialan ini. Godzilla yang sangat marah. Sekali lagi meninggalkan Samudra Arktik. Sarangnya. Kali ini tujuannya langsung ke Paris, ibu kota negara gaul. Pada saat yang sama, kantor cabang Apex di Paris. Komponen yang selesai diproduksi kali ini adalah bagian dada Mecha Miralus yang sedang berada di kantor cabang Paris dan dipindahkan melalui pipa magnetik berkecepatan tinggi bawah tanah. Saat komponen dada mekanis Miralus, Godzilla sudah dengan angkuhnya mendarat di pelabuhan Seine, Paris. Negara Galia juga mengirimkan pasukan besar serta 2 unit Titan Mecha yang telah selesai dibangun. Mecha Apollo dan Mecha Poseidon untuk bertempur. Namun hasilnya sama persis dengan negara Sakura. Sama sekali tidak memberikan ancaman berarti bagi Godzilla. Malah dengan mudah dimusnahkan oleh satu serangan napas atomnya. Selesai sudah, monster dari Bermuda mendarat di pelabuhan Seine. Iblis bagi umat manusia. Telah memusnahkan pasukan laut, darat, dan udara kita. Menewaskan setidaknya puluhan ribu orang. Satu serangan napas atom Godzilla telah menghancurkan Apollo kita. Dan Poseidon. Mecha. Berharap mengandalkan Titan Mecha untuk melawan monster Titan. Memang hanyalah hayalan manusia. Titan Alpha yang tak terkalahkan telah mendarat di Paris yang berada di bawah yurisdiksinya. Sedang memusnahkan mereka yang mencoba melawan. Kehormatannya, kaum fana. Godzilla sekali lagi menghancurkan cabang Paris perusahaan Apex hingga tak tersisa. Hanya saja dia masih belum bisa menemukan aura yang membuatnya merasa terancam. Godzilla punya firasat. Hal serupa akan terjadi lagi. Hanya dengan menemukan sumbernya. Barulah ancaman ini bisa dihilangkan. Sepertinya hari-hari ke depan mustahil untuk bisa tidur dengan nyenyak. Markas besar perusahaan Apex di Hong Kong, negara naga. Seiring dengan cabang perusahaan dari seluruh dunia. Mengirimkan komponen tubuh Mecha Mirarus ke sini. Proyek perakitan seluruh tubuhnya telah resmi dimulai. Selama periode ini. Karena Godzilla sering muncul menyerang kota. Dan target serangannya tanpa terkecuali selalu mengarah ke berbagai cabang perusahaan Apex. Sehingga Apex perusahaan juga sudah lama berada di posisi yang genting. Di atasnya, Dewan Pertahanan Monster dan negara-negara di dunia. Semuanya meminta pertanggungjawaban dari presidennya, Siemens. Memintanya untuk mengungkapkan rahasia perusahaan yang menarik perhatian Godzilla. Hanya saja, Siemens mengabaikan semua tuntutan pertanggungjawaban tersebut. Yang memicu monster. Dewan Pertahanan terpaksa mengadakan pertemuan. Perwakilan dari berbagai negara di dunia telah menyetujui sanksi terhadap perusahaan Apex. Dan memutuskan untuk mengerahkan militer guna melakukan intervensi bersenjata. Karena markas besar perusahaan Apex terletak di wilayah negara naga. Maka tugas utama secara alami jatuh ke pihak negara naga. Oleh benteng tembok besar asli. Pasukan darat yang terdiri dari pasukan Wing segera memasuki Hong Kong. Dan melakukan blokade dan pengepungan total terhadap seluruh markas besar perusahaan Apex. Serta mengevakuasi warga di sekitarnya. Tidak ada alasan lain. Perusahaan Apex sebagai perusahaan teknologi paling terkemuka di dunia. Kekayaannya menandingi negara. Kekuatan bersenjata pribadinya pun masih menjadi misteri. Kemungkinan besar menguasai senjata jenis baru yang belum diketahui manusia. Jika mereka memilih untuk melawan dengan keras. Tidak diragukan lagi akan membawa kehancuran besar bagi seluruh Hong Kong. Tempat ini bisa berubah menjadi medan perangkapan saja. Di dalam pangkalan rahasia bawah tanah markas besar perusahaan Apex. Benar saja, seperti yang diduga. Pasukan negara naga sudah datang. Diperkirakan tidak lama lagi mereka akan melancarkan serangan besar-besaran. Siemens yang baru saja menerima kabar bergegas datang ke sini dengan terburu-buru. Dan berbicara kepada Qin Zelian yang mengikuti di belakangnya. Mereka datang di saat yang tepat. Biarkan manusia yang tidak tahu diri ini melihat kekuatan yang melampaui keajaiban. Debut dari Mecha Mirarus bentuk sempurna. Gemuruh. Seiring dengan pintu gerbang paduan logam yang perlahan terbuka. Sebuah titan mekanis raksasa yang telah dirakit sepenuhnya. Muncul di hadapan mata Siemens dan Qin Zelian. Kerangka struktur logam berwarna putih perak. Kabel-kabel yang tersusun rapi di seluruh tubuh. Pertautan presisi roda gigi dan sambungan baja yang cerdik. Di balik penampilan yang dingin memancarkan ketangguhan dan tekstur. Menafsirkan estetika mekanis yang ekstrim.
Tinggi Mechamirarus 150 meter. Berat mencapai 150.000 ton. Sistem tenaga adalah reaktor nuklir turbin ganda. Energi. Bahan bakar dari inti bumi yang dianalisis dari biji energi tinggi. Elemen seng. Bahan utamanya berdasarkan tulang raja Ghidorah, yang dikembangkan menjadi tipe baru. Paduan Titan. Memiliki kekuatan yang jauh melampaui logam apapun yang diketahui saat ini. Dan kekerasan. Persenjataan dilengkapi dengan laser mata dan proton spike di mulut. Bagian dada dan bahu kecil dilengkapi dengan kompartemen rudal internal. Bagian punggung dipasangi pendorong untuk memberikan daya dorong yang kuat bagi tubuh. Bahkan bisa terbang jarak pendek di udara dengan cara menyemprot. Penerbangan jarak pendek. Keempat anggota tubuh dilengkapi dengan struktur depan sendi mekanis. Dan dilengkapi roda gigi kecil di bagian jari. Mampu memperkuat partikel melalui impuls kinetik. Melepaskan pukulan yang kuat. Ujung ekornya juga menyembunyikan bor paduan yang terdiri dari 4 bilah pisau. Seluruh Mechamiralus memang khusus untuk pertempuran. Dibuat untuk membantai monster. Senjata pamungkas melawan monster. Tentu saja jika musuhnya adalah pasukan manusia. Itu akan menjadi kekuatan yang tak terbantahkan untuk menghancurkan. Tidak ada tentara negara manapun di dunia yang mampu menahan serangannya. Qin Zelian, masuk ke kokpitmu. Bersiap untuk mengaktifkan Mechamiralus. Perintah Simmons dengan nada yang tidak bisa dibantah. Tapi, Tuan Simmons, Mechamiralus baru saja selesai dirakit. Dan belum pernah diuji. Risikonya terlalu besar untuk digunakan secara gegabah. Kata Qin Zelian dengan ragu. Apa kau pikir kita masih punya waktu untuk menguji sekarang? Pasukan negara naga telah mengepung seluruh markas perusahaan. Segera lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, kau mati sekarang juga. Simmons mengeluarkan dari sakunya sebuah pistol dan langsung mengarahkan moncongnya ke Qin Zelian. Memaksanya untuk masuk ke kokpit kepala Mechamiralus. Di dalam kokpit kepala Mechamiralus sedang tersimpan kepala anak ketiga Raja Ghidorah, yaitu kepala Kevin dan Qin Zelian. Duduk di kursi di dalam tengkorak Kevin. Melalui berbagai koneksi, kabel neuron terhubung dengannya. Neuron pilot telah terhubung. Mechamiralus. Aktifkan, seiring perintah Simmons. Tombol saklar energi ditekan. Mech yang tadinya diam. Miralus tiba-tiba bergetar hebat. Sepasang mata laser naga seketika menyala dengan cahaya merah tua. Tidak disangka, tepat saat elemen bintang inti bumi. Energi yang dihasilkan bersentuhan dengan tengkorak Kevin. Kesadaran yang tersisa dari yang terakhir diam-diam bangkit kembali. Peringatan, peringatan. Kegagalan sistem. Unit pemrosesan pusat sedang ditimpa. Suara alarm yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di seluruh pangkalan rahasia bawah tanah. Membuat Simmons yang tadinya sangat bersemangat menjadi tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa sistem mengalami kegagalan? Qin Zelian, apa yang terjadi? Teriak Simmons dengan tergesa-gesa. Tapi Qin Zelian ditakdirkan tidak bisa menjawabnya lagi. Saat ini, di dalam kokpit kepala Mechamiralus. Karena kebangkitan kesadaran Kevin. Dengan pilot. Koneksi neuron Qin Zelian terputus. Di bawah sistem yang benar-benar kehilangan kendali. Mengeluarkan arus listrik bertegangan tinggi yang kuat. Secara langsung membuat Qin Zelian yang tidak sempat melarikan diri tersengat listrik sampai mati. Jantung kejang dan berhenti berdetak. Raungan, seluruh. 1 unit Mechamiralus. Sejak saat itu dikendalikan oleh kesadaran Kevin. Mengeluarkan raungan yang bersemangat setelah bangkit dari kematian. Kevin kembali lagi. Adegan kekalahan telak dari naga perak itu masih terbayang jelas. Kevin benar-benar tidak menyangka. Kali ini kesadarannya justru menempel pada mesin. Tiruannya. Ini benar-benar takdir yang buruk. Namun karena dia telah bangkit dari kematian, dia harus membalaskan dendam kakak pertama. Dan kakak kedua. Siapa? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun Simmons menutup telinganya. Tetap saja oleh raungan Mechamiralus. Menggetarkan gendang telinga hingga pecah. Tubuh terkulai lemas di tanah. Namun, Simmons ditakdirkan tidak akan mendapatkan jawaban. Di tengah tatapannya yang tidak percaya. Sepasang mata naga Mechamiralus tiba-tiba memancarkan 2 sinar laser merah menyala. Laser itu seketika menguapkannya hingga habis. Tidak menyisakan tulang belulang. Gemuruh, seluruh pangkalan rahasia bawah tanah. Bahkan markas besar perusahaan APF di permukaan segera mengalami ledakan dahsyat. Kobaran api membubung tinggi ke langit. Manusia yang kecil mencoba mengendalikan kekuatan yang menakjubkan.
Namun pada akhirnya justru berbalik dimakan oleh kekuatan ini. Ada apa ini? Markas besar perusahaan Apex tiba-tiba meledak. Di antara pasukan negara naga di pinggiran. Sebagai komandan garis depan, Wang Junshi sedang bersiap untuk mengeluarkan perintah serangan mendadak. Namun melihat markas besar perusahaan Apex tiba-tiba meledak. Gedung pencakar langit yang tinggi runtuh seketika. Situasi menjadi kacau balau. Tepat pada saat itu, terlihat seberkas sinar energi merah menyala. Tiba-tiba melesat dari bawah tanah. Menembus permukaan tanah. Memunculkan lubang besar. Menghindari penambahan bentuk di dalam lubang. Titan mekanis raksasa Mirarus muncul ke dunia. Dengan sikap menantang segalanya. Muncul di hadapan seluruh prajurit negara naga. Ya Tuhan. Titan mecha apa itu? Titan mecha yang dibangun oleh berbagai negara semuanya berbentuk manusia. Ini pertama kalinya melihat mecha berbentuk naga seperti ini. Benar-benar persis seperti Raja Dinosaurus Mirarus. Mungkinkah ini perusahaan Apex? Sesuatu yang selama ini dirahasiakan pengembangannya. Prajurit negara naga yang melihat pemandangan ini. Semuanya mengecilkan pupil mata. Menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah sebuah. Dengan Mirarus. Sebagai prototipe untuk membuat Titan mekanis. Tidak disangka perusahaan APF selama ini secara rahasia. Mengembangkan sesuatu yaitu dia. Namun melihat saat ini. Pemandangan markas besar perusahaan Apex yang berubah menjadi lautan api. Mungkin menunjukkan bahwa mecha Mirarus di depan mata ini sudah di luar kendali mereka. Gemuruh, tatapan Kevin. Melalui mata mecha Mirarus. Melihat tidak jauh dari sana. Pasukan negara naga yang membentuk lingkaran pengepungan. Juga melihat gedung-gedung di seluruh pulau Hong Kong. Gedung-gedung tinggi dan warga yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam benaknya. Penuh dengan kebencian terhadap dunia ini. Dia ingin menghancurkan segalanya. Ingin terhadap naga perak raksasa itu. Bahkan melancarkan serangan balas dendam ke seluruh bumi. Wang Junshi menyadari keseriusan masalah ini. Segera memerintahkan pasukan untuk melancarkan serangan. Peluru meriam memenuhi langit. Rudal. Semuanya menghantam tubuh mecha Mirarus. Tidak tahu logam apa yang digunakan pada tubuhnya. Setelah satu putaran pemboman artileri, mecha Mirarus justru tidak terluka sedikit pun. Detik berikutnya. Saat mata mecha Mirarus berkedip. Sekali lagi dua sinar laser merah menyala. Sinar laser memancar keluar. Mengarah. Melakukan pembersihan terhadap manusia yang sekecil gedung di bawah kakinya. Helikopter, tank, dan para prajurit. Hampir seketika berubah menjadi abu. Menyapu bersih pasukan yang menghalangi di depan. Mecha Mirarus melangkah lebih jauh. Merobek seluruh pulau Hong Kong. Jalanan yang dilewatinya. Bangunan dan kendaraan semuanya hancur lebur. Berubah menjadi kehancuran lalu lintas. Kehancuran saat ini. Di dalam benak Kevin. Hanya tersisa satu kata ini, bagus. Sampai suara raungan yang familiar terdengar. Kevin baru mengendalikan mecha Mirarus. Di luar mulut siaran. Melihat. Godzilla, sebagai lawan lama, muncul di hadapan mata. Godzilla terpanggil oleh aura bahaya yang sangat familiar. Dan kali ini, dia merasakan aura ini sangat mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bergegas ke tempat kejadian. Godzilla baru terkejut saat menyadari. Ini ternyata adalah sebuah tiruan Dewa Naga. Titan mekanis yang dibuat berdasarkan bentuknya. Hal yang paling penting adalah Godzilla juga dari tubuhnya. Merasakan aura King Ghidorah. Jelas sekali ini adalah reinkarnasi King Ghidorah. Bocah Ghidorah yang jahat sejak lahir. Aku akan menghancurkanmu menjadi debu lagi sekarang. Hah? Godzilla melangkah dengan berat. Menabrak dan menginjak bangunan yang menghalangi jalan. Menggerakkan tubuh besarnya. Menerjang ke arah mecha Mirarus. Tatapan Kevin yang penuh amarah dan kebencian. Juga mengunci Godzilla dengan erat. Segera mengendalikan mecha Mirarus. Juga menyambutnya. Ronde pertama bentrokan kedua pihak. Godzilla pun merasakan mecha Mirarus yang lebih. Memiliki kekuatan besar yang melampaui dirinya. Bahkan mendorong tubuhnya hingga terus mundur. Di atas tanah. Menyeret keluar parit yang dalam dan besar. Bum bum bum, segera setelah itu dada mecha Mirarus. Lubang peluncur rudal di bahu terbuka satu persatu. Menembakkan puluhan rudal sekaligus dari dalamnya. Mengenai kepala Godzilla. Meskipun kekuatan rudal itu tidak terasa apa-apa bagi Godzilla. Namun cahaya api dan asap ledakan dapat mengganggu pandangannya. Akhirnya pendorong punggung mecha Mirarus menyemburkan api yang berkobar. Membawa tubuh mekanis yang berat melompat.
mengumpulkan seluruh kekuatan tubuh dan energi inti bumi ke lengan penggerak. Cakar depan yang meledak seketika dan memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Godzilla yang menerima serangan ini tepat di kepala. Tidak mampu menahannya dan jatuh ke tanah. Menghantam hingga menciptakan lubang dalam. Sebelum Godzilla sempat berdiri kembali, Mecha Miralus kembali mendekat. Sendi mekanis cakar depan mencengkeram kepala Godzilla. Langsung menggeseknya ke tanah. Membuatnya merasa pusing. Kekuatan Dewa Naga ekor ini ternyata sangat kuat. Godzilla dengan susah payah baru bisa melepaskan diri dari kendali Mecha Miralus. Berdiri kembali. Mengembuskan napas beracun yang tebal. Tidak bisa mengalahkan Dewa Naga sejati itu tidak apa-apa. Jika bahkan Dewa Naga ekor buatan ini tidak bisa dikalahkan, itu akan sangat memalukan. Apalagi yang mengendalikannya. Dewa Naga ekor itu adalah musuh lama, King Ghidorah. Memikirkan hal ini, punggung Godzilla dengan cepat memancarkan cahaya ungu kemerahan. Saat mulut besarnya terbuka, mengarah ke Mecha Miralus. Melancarkan napas atom. Dan kecepatan reaksi Mecha Miralus sangat cepat. Hampir tidak memerlukan proses pengisian daya. Begitu mulut terbuka, dari dalamnya memancarkan sinar proton berdaya tinggi. Napas atom dan sinar proton saling beradu dengan sengit di udara. Meledakkan gelombang energi seperti badai yang lewat. Meratakan bangunan di sekitar ke tanah. Awalnya kedua energi masih dalam keseimbangan. Namun saat Mecha Miralus mata juga menembakkan dua sinar laser. Menambahkannya pada sinar proton. Neraca kemenangan bergeser ke sisi kanan tempat Mecha Miralus berada. Miring, tidak ada cara lain, sejak dulu yang adu tembak di kiri selalu kalah. Sinar proton dan laser yang terkumpul tiba-tiba menekan napas atom. Dan terus menghantam. Menghantam tubuh Godzilla. Memukulnya hingga terpental. Dalam keadaan kacau di reruntuhan kota. Berguling beberapa kali. Baru bisa meredam kekuatan benturan yang besar itu. Namun sisik di permukaan tubuhnya telah tertembus. Meninggalkan lubang darah yang dalam hingga ke tulang. Darah mengalir deras darinya. Membasahi tanah, kepala Mecha Miralus. Di dalam kokpit, Kevin melihat Godzilla yang terluka parah. Tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan ejekan. Godzilla juga punya hari ini. Mecha Miralus terus mengejar kemenangan. Mengandalkan perlengkapan senjata yang canggih. Dan atribut tubuh yang tangguh. Menekan Godzilla dengan kejam. Godzilla tadinya selama waktu ini mengejar Mecha Mi. Dalam pengejaran terhadap berbagai komponen Miralus. Telah menghabiskan banyak energi dan stamina. Sekarang menghadapi Mecha Miralus. Benar-benar merasa tidak berdaya. Saat ini, Godzilla yang bangkit kembali tidak mengenakan topi. Dia tahu sendiri bahwa baik kemampuan bertarung yang meningkat, maupun kemampuan serangan jarak jauh, bukanlah tandingan Mecha Miralus. Jika terus bertarung, dia pasti akan kalah. Tunggu saja kau. Maka Godzilla terhadap Mecha Miralus melontarkan sebuah kebohongan. Lalu tanpa ragu melakukan retret taktis. Dengan cepat melarikan diri ke dalam lautan. Tidak malu bagi seorang Titan untuk lari jika tidak bisa menang. Lagi pula sekarang dia hanya membantu menjaga rumah. Paling tidak. Pergi mencari pemilik asli dunia permukaan untuk membereskannya. Naga ini harus diselesaikan oleh Dewa Naga yang asli. Kevin melihat Godzilla yang melarikan diri. Juga tidak berani mengejar lebih lanjut. Dia ingat dengan sangat jelas. Saat dirinya berada di lautan. Tenggorokannya digigit saat bertarung dengan Godzilla. Tubuh mekanisnya yang sekarang juga tidak memiliki kemampuan bertempur di laut. Hancurkan, hancurkan. Karena Godzilla yang menghalangi jalan sudah mundur. Maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mecha Miralus. Seluruh pulau Hong Kong berada dalam kehancuran yang tak terkendali olehnya. Menderita kerusakan yang menghancurkan. Selesai, bahkan Godzilla pun kalah. Titan yang dibuat oleh perusahaan Apex ini. Mecha ini ternyata sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia. Sekarang dia telah menjadi monster sejati. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Harga dari mencoba mengendalikannya adalah kehancuran diri sendiri. Sersan Wang yang selamat dari bencana. Melihat bayangan kiamat di depan matanya. Menghela napas dengan tulus. Jika mereka bisa lebih awal menemukan AP. Yang dikembangkan secara rahasia oleh perusahaan. Proyek Mecha Miralus. Mungkin kejadian hari ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang hal itu sudah terjadi. Menyesal pun tidak ada gunanya. Prioritas utama adalah mengevakuasi penduduk Pulau Hong Kong. Dan sebisa mungkin membatasi ruang gerak Mecha Miralus.
Untungnya setelah membuat keributan di Pulau Hong Kong, Mecha Miralus berhenti. Kevin di dalamnya sudah menyadari. Tubuh mekanisnya saat ini berbeda dengan tubuh biologisnya yang dulu. Sumber untuk mempertahankan daya adalah energi. Begitu tidak ada energi, akan berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bisa bergerak. Energi yang dibutuhkan Mecha Miralus berasal dari biji energi tinggi di dunia inti bumi. Selanjutnya, dia perlu pergi ke dunia inti bumi sekali untuk mengumpulkan lebih banyak biji energi tinggi agar bisa menjamin ketahanan energinya. Gemuruh, akhirnya Mecha Miralus mengarah ke permukaan yang berubah menjadi tanah hangus. Tetap melepaskan proton dengan daya output tertinggi. Menembus lapisan batuan sedalam ribuan kilometer. Langsung menuju dunia inti bumi. Cepat pergi, panggil Tuan Dewa Naga. Pada saat yang sama, Godzilla yang melarikan diri dari Pulau Hong Kong sampai di suatu tempat di lautan. Pintu masuk dunia inti bumi. Dengan terburu-buru masuk ke dalamnya. Lapisan kedua dunia inti bumi. Sejak rombongan saya datang ke sini untuk menjelajah. Tanpa terasa sudah 1 tahun berlalu. Selama 1 tahun ini, dinosaurus atom dari aliansi Jurassic membunuh Raja Scar, menaklukkan klan Blood Demon dan Ju Yuan, dan lebih jauh lagi menaklukkan inti bumi. Berbagai kelompok titan di lapisan kedua dunia menetapkan posisi sebagai penguasa yang tak terbantahkan. Setelah melalui pelatihan selama sekian lama, dinosaurus generasi pertama aliansi Jurassic semuanya tanpa terkecuali mencapai tingkat titan. Dinosaurus generasi kedua semuanya mencapai tingkat subtitan. Setelah melalui pertempuran dan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya, mampu berdiri sendiri. Dari suku satu dimensi inti bumi yang dulu ditakdirkan sekarang juga sebagai markas aliansi Jurassic di sini. Tepat pada hari ini, telur Mothra yang selalu dalam masa inkubasi sepertinya merasakan sesuatu. Bergetar dengan tidak sabar. Akhirnya akan menetas. Saya yang melihat pemandangan ini. Wajahnya pun tak bisa menahan rasa gembira. Permukaan telur serangga itu segera retak. Suara kicauan halus yang menembus kedalaman jiwa terdengar. Tiba-tiba hanya melihat satu cabang. Seekor nengat raksasa yang panjangnya lebih dari 300 meter. Mengepakkan sayapnya dan terbang dengan anggun. Seluruh permukaannya tampak seperti pelangi yang indah dan berwarna-warni. Bentuk iblis. Bersinar terang, ini adalah Rainbow Mothra. Yang membuatku terkejut adalah Mothra yang lahir di generasi ini sudah mengalami evolusi dan metamorfosis. Menjadi Rainbow Mothra yang lebih kuat dan indah. Adalah alpha titan yang sejati. Rainbow Mothra bukan sekadar penyembuh. Kemampuan bertarung pendukungnya juga tidak kalah hebat. Kecepatan terbangnya bisa mencapai lebih dari 5 Mach. Jurus pamungkasnya adalah menyebarkan bubuk untuk membentuk cermin pemantul. Meluncurkan serangan sinar 7 warna bersuhu sangat tinggi. Disebut sebagai Rainbow Blast. Melihat Anda baik-baik saja di sini, aku jadi lega. Pertarungan terakhir kali. Seharusnya kita yang menang. Rainbow Mothra yang baru saja lahir mewarisi ingatan Mothra generasi sebelumnya. Jadi wajar jika dia mengenaliku di depannya. Dia juga mengenali di samping. Blood Demon yang menatapnya dengan wajah polos dan penuh rasa ingin tahu. Di zaman purba, mereka juga merupakan rekan seperjuangan di kubu pelindung bumi. Hanya saja setelah Blood Demon diperbudak oleh Scar King, mereka tidak pernah bertemu lagi. Aku juga ingin berterima kasih atas kontribusimu dalam pertarungan sebelumnya. Ucapku. Itu memang sudah menjadi tugasku. Tapi sekarang aku samar-samar merasakan. Raja Iblis Ghidorah. Sisa jiwa dari salah satu kepalanya telah bangkit kembali. Dan Godzilla sedang mengirimkan sinyal bahaya. Rainbow Mothra terbang berputar-putar di udara. Dia terlahir dengan kemampuan untuk mendengarkan suara segala makhluk. Bahkan saat berada di dunia inti bumi, dia bisa mendengar alam dari dunia permukaan. Suara jeritan saat menderita. Dalang dari semua ini adalah jiwa Raja Iblis Ghidorah yang bangkit dari kematian. Sisa jiwa kepala Ghidorah. Mendengar apa yang dikatakan Rainbow Mothra, aku pun teringat. Kepala ketiga, Kevin, yang dulu digigit putus oleh Godzilla, memang dibeli oleh perusahaan Apex. Sesuai dengan perkembangan di Godzilla vs. Kong 1. Sisa jiwa Kevin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit kembali. Benar saja. Anjing tidak akan bisa mengubah kebiasaannya. Manusia juga tidak bisa mengubah kebiasaan mencari mati. Saat itu juga, suara raungan yang familiar terdengar dari kejauhan. Kalau bukan Godzilla, siapa lagi? Menunggu Godzilla dengan terburu-buru. Bergegas sampai ke markas. Aku baru menyadari dia ternyata terluka cukup parah.
Dewa Naga, akhirnya aku menemukanmu. Dunia permukaan, Mothra, kau juga di sini. Kau sudah menetas secepat ini. Godzilla bersusah payah menemukan lokasiku. Berniat melaporkan situasi mendadak di dunia permukaan. Kemudian, tiba-tiba melihat Rainbow yang sedang terbang menari di udara. Mothra. Mata besarnya yang hitam langsung terpaku. Ngengat kecil ini penampilannya semakin unik saja. Bicara soal hal penting, aku segera mendesaknya. Agar Godzilla tidak melupakan urusan penting selanjutnya. Dan malah asyik bermesraan dengan Mothra. Godzilla baru tersadar kembali. Menceritakan waktu ini. Serangkaian peristiwa yang terjadi di dunia permukaan. Kepadaku. Terutama kemunculan Mecha Miraruze di akhir. Serta kebangkitan sisa jiwa Kevin. Hanya saja dia melewatkan. Bagian di mana dia dipukuli oleh musuh hingga lari terbirit-birit. Lagi pula di depan Mothra. Dia tidak boleh kehilangan muka. Godzilla, apakah lukamu tidak apa-apa? Biar aku bantu memulihkannya. Tapi bagaimana mungkin Mothra tidak bisa menebak? Godzilla telah dipukuli habis-habisan oleh musuh. Hingga datang meminta bantuan. Namun dia tahu tapi tidak mengatakannya. Dia terlihat mengibaskan sayapnya dan menaburkan banyak bubuk spiritual halus yang menempel pada tubuh Godzilla. Membuat luka tusuknya yang tadinya dalam hingga terlihat tulang. Semuanya pulih dengan cepat. Godzilla, yang lukanya segera pulih seperti semula, mengaum dengan penuh semangat. Segera menyatakan bahwa ia ingin bertarung lagi dengan musuh. 300 ronde. Ayo, mari kita temui Dewa Naga Agung ini. Aku akan meninggalkan Grey, Kong, Blood Demon, dan yang lainnya terus berjaga di sini. Hanya membawa Godzilla dan Mothra untuk pergi bersama. Sementara itu, lapisan pertama dunia inti bumi diiringi suara dentuman yang mengguncang langit. Mechanical Miralus yang datang dari dunia permukaan mendarat dengan keras. Berdasarkan elemen inti bumi yang memasok energi di dalam tubuhnya, Kevin dapat dengan jelas merasakan lokasi biji berenergi tinggi. Mengendalikan tubuh mekanis Mechanical Miralus. Bergegas langsung menuju ke suatu arah. Meskipun Mechanical Miralus tidak memiliki sayap. Namun dengan bantuan roket, kecepatan terbang yang dihasilkan oleh pendorongnya sama sekali tidak lambat. Tercepat bisa mencapai 2 Mach. Diterapkan dalam pertarungan jarak dekat. Juga dapat sangat meningkatkan kelincahannya. Setelah menemukannya, tidak lama kemudian, Kevin menemukan reruntuhan kuil Titan kuno. Reruntuhan kuil Tan. Terdapat banyak biji berenergi tinggi yang tersimpan di dalamnya. Mata Mechanical Miralus tiba-tiba melepaskan 2 sinar laser. Saat laser menyapu, seluruh kuil pun berubah menjadi reruntuhan. Sebuah raungan marah terdengar. Devil Joe muncul dari reruntuhan kuil. Membuka mulut dan menyemburkan napas naga hitam merah ke arah Mechanical Miralus. Namun, Mechanical Miralus dengan cepat meningkatkan ketinggiannya dan berhasil menghindari serangan Devil Joe. Hanya seekor Titan tingkat beta. Kevin sama sekali tidak memandang Devil Joe. Mengoperasikan Mechanical Miralus untuk menukik dari langit. Cakar depan yang besar membawa energi kinetik yang dahsyat saat menghantam. Satu serangan langsung membuat Devil Joe terpental. Menderita luka parah. Setelah membersihkan rintangan, Kevin mengendalikan Mechanical Miralus. Menerobos masuk ke dalam reruntuhan kuil. Tanpa sungkan mengambil potongan-potongan yang tertanam di permukaan. Biji berenergi tinggi. Secara paksa diambil. Saat ini, Devil Joe yang baru saja terluka parah tiba-tiba bangkit kembali. Tanpa rasa takut menyerbu ke arah Mechanical Miralus. Entah sejak kapan, sepasang mata Devil Joe memancarkan cahaya merah darah. Sisik di permukaan tubuhnya memancarkan kilau seperti logam. Bentuk tubuh dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah mengalami peningkatan kualitatif yang melompat maju. Makhluk ini benar-benar berevolusi dalam situasi seperti ini. Menerobos dari tingkat beta ke tingkat alpha. Dan ia juga memiliki sebutan baru. Savage Devil Joe. Savage Devil Joe, individu khusus dari Devil Joe. Semua atribut dan kekuatan tempur telah meningkat pesat. Daya rusak dan jangkauan napas naga juga menjadi lebih kuat dan luas. Savage Devil Joe sekali lagi melancarkan serangan ke Mechanical Miralus. Hal yang membuatnya sangat marah. Bukan hanya karena yang terakhir. Menghancurkan markas Jurassic Alliance mereka yang didirikan di sini. Tetapi juga bentuknya yang meniru Dewa Naga. Ini adalah penghinaan bagi Dewa Naga mereka yang agung. Namun, meskipun telah menerobos ke tingkat alpha, Savage Devil Joe
Tetap bukan tandingan Mechanical Miraculous. Kekuatan tempur yang terakhir. Bagaimanapun, bahkan tingkat puncak Alpha Godzilla pun tidak bisa mengalahkannya. Kevin mengendalikan Mechanical Miraculous. Dengan keras. Menginjak kepala Savage Deviljho. Jeritan proton di mulutnya segera terkondensasi. Hendak langsung membunuh dinosaurus atom. Yang tidak tahu takut mati ini. Tepat pada saat ini. Terdengar dari langit yang jauh. Suara raungan naga yang mengguncang langit terdengar. Denyut sonik yang tak terlihat. Melintasi langit yang luas. Secara akurat mengenai tubuh mekanis Mechanical Miraculous. Menghempaskannya hingga terpental jauh. Tubuh Mecha Miraruzu terhempas keras ke tanah. Jika itu adalah logam bumi biasa, pasti sudah hancur berkeping-keping akibat kekuatan ini. Namun ia justru tidak mengalami banyak kerusakan. Dengan cepat bangkit kembali. Terburu-buru menuju kepala Kevin di dalam kokpit. Melihat kilatan kecepatan itu. Bayangan naga perak yang melesat datang. Kemarahan yang tak tertahankan. Dan kebencian meluap-luap. Itu dia, memang dia. Yang membunuh kakak tertua. Kakak kedua, dan naga perak miliknya sendiri. Melalui data yang terekam oleh Mecha Miraruzu. Kevin baru mengetahui bahwa ia disebut Miraruzu oleh manusia. Ternyata awalnya hanyalah spesies hibrida buatan. Makhluk rendahan yang bahkan tidak bisa disebut Titan. Namun hasilnya, dalam waktu beberapa tahun saja, tumbuh melampaui Alpha dan Titan Omega. Pertumbuhan Titan seperti ini. Kecepatan evolusinya benar-benar melanggar logika. Membuat Kevin yang berasal dari luar angkasa merasa. Orang ini justru makhluk luar angkasa yang sulit dipercaya. Kalau sudah mati, seharusnya berbaring tenang di peti matimu. Masih harus merepotkanku untuk membunuhmu sekali lagi. Dalam sekejap aku sudah tiba di lokasi kejadian. Mataku melihat markas yang hancur lebur. Serta Savage Deviljho yang terluka parah. Sepasang mata merah menyala. Penuh dengan niat membunuh yang dingin. Mothra yang mengikuti di belakang. Segera menaburkan bubuk sisik yang memiliki efek penyembuhan. Untuk mengobati Savage Deviljho. Dan Godzilla juga datang ingin bergabung dalam pertempuran. Namun aku menggelengkan kepala. Dewa palsu buatan ini. Biar aku sendiri yang mengakhirinya. Denyut elektromagnetik yang kuat seketika dilepaskan. Menyelimuti seluruh tubuh Mecha Miraruzu. Yang mengejutkan adalah Mecha Miraruzu yang terkena denyut elektromagnetik. Tidak langsung lumpuh atau rusak arenanya. Hanya sebagian fungsinya yang terpengaruh. Terlihat jelas. Saat perusahaan Apex membuat Mecha Miraruzu, mereka menjadikanku sebagai musuh imajiner. Merancangnya, kemampuan yang ditunjukkannya juga telah ditangani secara khusus. Misalnya, kemampuan denyut elektromagnetik yang cukup untuk melumpuhkan perangkat elektronik. Komponen tubuh penting Mecha Miraruzu dibuat melalui pelindung material magnetik khusus. Mampu menyerap energi denyut elektromagnetik. Sehingga mengurangi intensitas gangguan elektromagnetiknya. Kevin segera mengendalikan Mecha Miraruzu untuk melancarkan serangan. Laser dari kedua mata dan proton scream dari mulutnya berkumpul menjadi sinar energi dengan daya output terkuat. Meledak dengan dahsyat. Jurus ini pasti meniru Atomic Breath milikku. Namun aku tidak menghindar atau mengelak. Juga tidak berniat membalas dengan adu sinar. Hanya mengulurkan satu lengan. Dengan telapak tangan naga. Menahan serangan terkuat Mecha Miraruzu secara langsung. Serang. Boom, 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 suara ledakan energi terus terdengar. Meskipun suaranya terdengar dahsyat. Namun sama sekali tidak bisa melukaiku. Satu bagian armor langsung ditahan oleh satu tanganku. Menahannya dengan paksa. Tubuhku bahkan tidak bergerak sedikit pun. Inilah tubuh Vajra yang telah mencapai level 5. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Hampir cukup untuk kebal terhadap serangan energi konvensional semacam ini. Hanya serangan seperti sinar antigravitasi. Yang merusak pada tingkat partikel mikroskopis. Yang punya kesempatan untuk melukaiku. Namun seiring dengan peningkatan level selanjutnya, kekurangan di aspek ini akan tertutupi. Benar-benar mencapai efek tak terkalahkan. Bansho Ten-in. Detik berikutnya, 5 jari telapak nagaku terbuka lebar. Mecha. Tubuh mekanis Miraruzu yang seberat puluhan ribu ton. Tiba-tiba tertarik dengan kuat seperti bulu ringan. Kevin sangat akrab dengan kekuatan ini. Bukankah ini adalah kekuatan yang dulu ia miliki sebagai raja? Kemampuan manipulasi gravitasi ala Ghidorah. Di antara klan Ghidorah mereka, hanya anggota keluarga kerajaan yang mampu menguasai gravitasi sebagai salah satu dari 4 gaya dasar alam semesta. Bagaimana orang ini bisa mempelajari kemampuan ini?
Sebelum Kevin sempat memahami alasannya, dia pun melihat sebuah tinju yang ukurannya sama dengan kepalanya sendiri. Datang menyapa. Udara pun terkoyak arenanya. Seperti aliran sungai yang terbagi ke kiri dan kanan, berhamburan. Tinju gelombang gempa. Pukulan ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mencapai gempa bumi nyata, tetapi juga ditambahkan dengan efek kecepatan dewa dan sublimasi medan magnet. Kekuatannya meningkat berlipat ganda secara geometris. Dalam keadaan terburu-buru, Kevin hanya bisa mengendalikan mecha Mirarus, mengangkat si kudupan mekanis dan menahan pukulan itu. Di tengah suara ledakan udara yang dahsyat, seluruh lengan mekanis mecha Mirarus seketika memercikkan bunga api listrik. Dari baju zirah luar hingga komponen internal, semuanya mengalami kerusakan fatal. Kekuatan ini, kesadaran Kevin, terhubung dengan tubuh mekanis mecha Mirarus, benar-benar bisa merasakannya secara langsung. Kekuatan seranganku ini juga jauh lebih kuat dibandingkan saat bertarung melawan Raja Iblis Ghidorah. Sebelumnya, cakar naga dari lenganku yang lain dengan keras mencengkeram mecha Mirarus pada bagian yang tersisa ini. Saat mengerahkan tenaga dan meledak, dengan paksa mencopotnya dari bahu, menyemburkan banyak oli mesin hitam. Monster merobek mecha dengan tangan kosong itu hal yang normal, kan? Harus diakui. Rasanya benar-benar berbeda dengan merobek monster sebelumnya. Satu kata, puas. Mecha Mirarus ingin mundur. Namun tubuh yang besar itu masih tertahan kuat oleh gravitasi. Sama sekali tidak bisa bergerak dengan bebas. Hahaha. Kecepatan seranganku secepat kilat. Setelah satu serangan, serangan lain menyusul. Secara akurat mengenai mecha Mirarus di setiap persendiannya. Mencopot dan merobek keempat anggota tubuhnya dengan paksa. Berserakan di tanah menjadi besi tua. Setelah debu yang mengepul di tanah menghilang, mecha Mirarus sudah terpotong menjadi batang mesin raksasa. Terkapar di tanah. Hanya bisa menggeliat seperti ulat. Masih ingat jurus ini? Lemparan kuat. Mecha Mirarus yang sisa tubuh mekanisnya seperti karung pasir, dibanting olehku ke tanah. Terakhir, bagian kepala tempat Kevin berada. Bahkan diinjak oleh kaki Ki di bawahnya. Saat kata-kata itu terucap, sisik perak yang menutupi seluruh tubuhku memancarkan pola merah yang indah. Di dalam mulut sudah terkumpul satu. Yang Kevin. Sangat kenal, sinar panas spiral.